Jadi 1 slok, 2 slok nggak apa-apa lah ya. Yang penting happy gitu kan. Semangatnya tumbuh lah bang, nah, gitu lah. Iya. Yang namanya Happy kan orang belum lagi tentu galau. happy, tapi ada semangat di hidup, Bang. Iya. Yang namanya lagi galau gitu. Ya rata-rata kan minum 1 slok, 2 slok kan jadinya happy. Ya betul. Lupa segalanya kan gitu. Bang Hadi betul. Jadi Tuh, Pak Ger. itu iya betul, nggak apa-apa minum, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai mengganggu orang mabuk, itu ya nggak boleh. Aku Ger, sering Ros. minum kok. Yang penting minum, mabok ya di rumah aja, jangan Ya ke jalan tidur langsung raya. tidur, nggak apa-apa. Tapi Pak Peros dulu kan tetangga dia nih habis minum mabok keluar, apa yang dia lakukan? Mobil truk diberhentiin semua. Kan masih muda dulu tuh. Jadi, sekarang udah enggak lagi, sudah tobat, sudah sadar. Security ditantangin, kan nggak boleh begitu. Ya mabok aja bro, jangan ganggu orang lain. Tapi yang namanya mabok itu ya pasti nggak waras lah. Mereka menganggap dirinya wow keren kan gitu, percaya diri. PD-nya itu meningkat sampai 300%. Bener nggak Pak Peros? Betul, makanya kita nggak usah menutup-nutupi gitu loh. Memang kan boleh minum, untuk kesehatan boleh. Itu loh intinya itu. Buktinya pendeta-pendeta di luar negeri itu, lihat aja sendiri. Bentar ya, ada tamu. Tunggu. Iya ya, jadi Pak Peros jujur loh Bro Adi, boleh. Tapi menurut Bro Adi sendiri gimana Bro? Memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Peros? Setuju bang. Setuju, oke. Ya, berarti memang di Kristen ini boleh ya minum minuman yang memabukkan, ngeri. Masih boleh bang, boleh. Boleh bang, boleh. Tapi Nah, bentar, jangan sampai saya sapa dulu. mabuk. Gurunda, Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masya Allah. Silakan dilanjut. Gini Gurunda, boleh katanya minum minuman yang bikin oleng Gurunda. Gimana bahaya itu? Ya, sebenarnya gini. Kalau berbicara mengenai minuman yang alkohol ya, beralkohol. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Pengharamannya itu udah lama pun. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu kan perintahnya untuk mengkuduskan diri, mensucikan diri. Mensucikan diri artinya tubuh ini harus dibersihkan. Nah, artinya tubuh ini tidak boleh ada sesuatu yang menajiskan. Salah satu hal yang menajiskan itu adalah hal yang diharamkan. 2 Tawarik 29 nomor 5, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu. Nah, perintah mengkuduskan diri itu adalah membersihkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Misalnya, jangan makan babi, jangan makan binatang yang berkuku belah dan seterusnya. Itu yang harus ditaati oleh orang-orang Lewi, orang-orang Yahudi dalam hal ini. Nah, sedangkan kalau saudara kita Kristen ini kan berbeda. Saudara Kristen ini kan punya hukum lain yang tidak lagi mementingkan kekudusan jasad. Mereka lebih cenderung kepada pemahaman dan kepercayaan mengimani Yesus sebagai Tuhan, dah selesai. Tak ada lagi syariat-syariat, tak ada lagi hukum-hukum. Semuanya boleh, yang penting mengimani Yesus sebagai juru selamat. Nah, kalau berbicara mengenai agama Yahudi, itu sama seperti agama Islam. Memiliki aturan-aturan, hukum-hukum, syariat-syariat. Nah, justru yang menjadi permasalahan ketika kita membaca pernyataan Yesus di dalam Bible. Masih banyak hal lagi yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Artinya kalau kita lihat ya, Yesus justru mengatakan akan ada hukum yang lebih sempurna, yang lebih komplit lagi daripada hukum Taurat itu.
Nah, yang terjadi di Kristen justru hukum Tauratnya dihilangkan. Bukan disempurnakan, tapi dihilangkan. Artinya bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan. Seperti itu. Yesus mengajarkan akan datang hal yang lebih banyak, aturan yang lebih banyak, aturan yang lebih komplit lagi. Tetapi Kristen justru jangankan bertambah banyak, yang ada saja itu dibatalin. Jadi di Kristen itu tak ada aturan dalam hal terkait dengan diri ya. Mereka tidak mengenal mandi junub, mereka tidak mengenal wudhu, membasuh, pembasuhan, mentahirkan diri, itu mereka nggak kenal. Yang mereka tahu, mereka hanya percaya Yesus. Dah selesai. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Silakan. Allah barakallah Gurunda ya. Sebelum ditanggapi Bro Adi, Ikhwan Pillah sambil tap-tap ya biar komalnya kuat ini. Di bawah banyak tentara Romawi, tap-tap layar saudaraku semua. Silakan Bro Adi, gimana Bro itu? Yang penting Yesus Tuhan, pokoknya ditebus. Pokoknya yang penting ditebus, Yesus Tuhan. Begitu Bro, silakan. Sebenarnya nggak gitu sih, Bang. Oke, silakan ditanggapi. Kalau bisa pakai data ya Bro ya, biar enak ini. Biar Gurunda ini enak nanti nanggapinya. Dan kita dialog akademis ya. Biar ada edukasi. Silakan Bro Adi, silakan. Wah, berkebun. Semangat Bang Adi, semangat. Iya, ini semangat Bunda Rahma. Sebenarnya kan gini dia Bang Juma ya kan. Sebenarnya kata Abang itu kurang tepat. Karena waktu perjanjian lama orang Kristen itu hidup di bawah hukum Taurat. Tapi setelah Yesus datang, orang-orang yang ada di Israel ataupun kaum Yahudi kebanyakan itu harus hidup dalam kasih karunia. Nah, hidup dalam kasih karunia itu artinya hidup percaya kepada Yesus lalu melakukan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Musa dan yang diajarkan oleh Yesus sendiri, baik oleh Yesus sendiri maupun oleh murid-muridnya yang tertulis di dalam Bible ataupun kitab-kitab yang ada di Alkitab. Gitu dia Bang Juma. Iya baik. Jadi gini Bung, apa yang barusan saudara sampaikan itu, menurut kami nih umat Islam yang membaca Bible, justru hal yang bertentangan kemudian dengan yang Yesus ajarkan, apapun itu terkait dengan kasih. Lalu kemudian tadi Anda menyatakan dari zaman dulu orang Kristen mentaati kemudian ajaran berdasarkan hukum Taurat. Ini harus diluruskan ini. Pengikut Yesus Bani Israel itu bukan Kristen. Pengikut Yesus adalah yang mendengarkan suara Yesus. Itu pengikut Yesus dan mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yohanes 10:27 itu jelas itu. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku. Orang Kristen kan tidak mendengar Yesus. Coba, suara Yesus yang mana yang Kristen dengar sampai orang Kristen itu ke gereja? Suara Yesus yang mana yang Kristen dengar sampai orang Kristen itu kemudian ibadah minggu? Suara Kristen mana, Yesus mana yang Kristen dengar sehingga Kristen kemudian mempertuhankan Yesus? Tak ada. Cuman Kristen ini mengklaim diri mereka sebagai pengikut. Yesus tidak pernah menamai pengikutnya dengan sebutan Kristen. Karena Yesus mengenal muridnya. Muridnya mendengar suaranya, muridnya mengikuti apa yang Yesus teorikan dan praktekkan. Sedangkan orang di luar daripada pengikut Yesus, agar dianggap kemudian dia sebagai pengikut Yesus, mereka melabeli diri mereka dengan sebutan Kristen. Agar dianggap pengikut. Sejak kapan murid Yesus disebut Kristen? Gak ada murid Yesus itu disebut Kristen, gak ada. Maria ibunya, Maria temannya, tidak ada pernah disebut Kristen. Petrus tidak pernah disebut Kristen. Ya, murid-muridnya, saudara-saudaranya, pamannya, bapak tirinya nggak ada pernah disebut Kristen. Hanya kemudian orang di luar daripada pengikut Yesus, agar dianggap mereka ini juga pengikut, maka mereka melabeli diri mereka dengan sebutan Kristen. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 11:26 tuh. Pertama kali disebut Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus?
pengikut Paulus kan. Nah, makanya harus diluruskan. Apa yang Kristen hari ini lakukan itu bukan yang dilakukan oleh murid Yesus, tapi dilakukan oleh pengikut Paulus yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Kristen, pengikut Yesus. Salah. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ada dua Kristus. Ada Kristus yang asli, ada Kristus yang palsu. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi kalau ada mengatakan Kristen artinya pengikut Yesus, keliru besar. Itu keliru besar. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kalau Yesus tak mungkin. Yesus adalah praktisi Yudaism, praktisi Torah Yesus itu. Nah, sedangkan yang datang kemudian membisikkan pengajaran-pengajaran Kristen kepada Paulus memang namanya juga Kristus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 12, nomor 11, nomor 12. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Aku menerima Injil, maksudnya dia menerima ajaran-ajaran konsep-konsep Kristen itu bukan dari Yesus, tapi bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang datang mengabarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel itu manusia. Sedangkan Paulus menerima Injilnya bukan dari manusia, berarti Kristus yang lain. Makanya coba Anda lihat Bang, coba Anda lihat di dalam Kolose 2. Saya bacakan sedikit ya, di Kolose 2 itu apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Itu kata siapa? Kata Paulus. Dapat info dari mana? Dari Yesus yang bukan manusia. Nah, kalau Yesus yang manusia ini gimana? Apakah dia membatalkan? Tidak. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, itu Yesus yang manusia tuh. Tapi Yesus yang bukan manusia yang mengajarkan Paulus untuk meninggalkan hukum-hukum itu. Itulah yang diikuti Kristen hari ini. Demikian. Oke Bang. Tapi kan gini dia Bang. Kita ini kan dalam ranah diskusi. Kan gitu dia kan Bang. Iya. Itu bisa saya katakan pendapat abang, pandangan abang, masukan abang. Ya kita terimalah kalau dalam diskusi kan. Tapi kan sebagai umat Kristen, kami juga telah diberi pemahaman-pemahaman baik oleh pendeta-pendeta maupun secara khusus oleh Roh Kudus sendiri kan gitu dia Bang. Nah, karena di Kristen ini, ya kan, kita nggak dapat memahami Alkitab, iya kan, tanpa tuntunan Roh Kudus. Nah, gitu dia Bang. Nah, jadi dari apa yang Abang jelaskan, apa yang Abang paparkan, ya kita mulai kenapa Kristen itu, kenapa pengikut Kristus itu disebut Kristen. Nah, Abang tadi bilang itu muncul dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, iya kan? Di situ kan dituliskan begini dia yang bagian bait terakhirnya ya kan. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, di sini disebut murid-murid ya kan. Kalau kita berbicara secara secara fakta, di sini nggak dijelaskan murid siapa yang disebut Kristen ini, murid Yesus kah, murid Paulus kah, atau murid-murid yang mana gitu kan dia Bang. Nah, jadi kalau kami di Kristen ini kan dalam menyelidiki Alkitab juga ya kan, ayat itu nggak bisa berdiri sendiri, kadang perlu dibutuhkan ayat yang lain. Nah, jadi di sini setelah kami pelajari ternyata murid-murid itu adalah yang disebut orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ah, gitu dia Bang. Iya. Jadi gini saudara. Gini, berbicara mengenai roh kebenaran. Namanya aja roh dan kebenaran. Artinya yang diajarkan itu adalah aspek kebenaran. Mana aspek kebenarannya? Ketika kemudian yang tadinya diajarkan, lalu kemudian dianggap sampah.
yang tadinya kemudian dipatenkan, bahkan dikatakan oleh Yesus bahwasanya yang mengajarkan menghilangkan kemudian hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati tempat terhina. Itu kata Yesus. Lalu kemudian dikatakan pula oleh Yesus bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Yang bisa kita anulir, yang bisa kita terima. Ketika ada konsep kepercayaan mengatakan Tuhan datang menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Ini konsep kebenaran yang mana ini? Kebenaran yang mana yang bisa membenarkan itu, dan apa pola yang harus didudukkan untuk menerima bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Sedangkan poin per poin bertolak belakang dengan ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus dibunuh demi untuk dosa-dosa. Yang mana yang betul? Kebenaran itu yang mana sebenarnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan murid-murid di Antioquia, Yesus tidak pernah ke sana. Yang ada di sana adalah Paulus. Paulus yang ada di Antioquia. Berarti murid yang dimaksud adalah murid sang guru yang ada di sana. Coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Coba Anda baca lagi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Salah satu nabi yang ada di sana adalah Saulus. Pengikut Nabi Saulus lah yang pertama kali disebut Kristen. Itu kalau kita berbicara mengenai kebenaran, maka kerangka berpikir kita harus disinkronkan dengan isi Bible. Betul, bukan hanya mencomot satu data, tapi secara kerangka umum, ini harus kita dudukkan perkara itu pada tempat yang sesungguhnya. Yang ada di Antioquia, Paulus. Yang disebut nabi di Antioquia, Paulus. Yang mengikuti kemudian, yang memiliki kemudian pengikut di Antioquia, Paulus. Yang mengajarkan kemudian mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang datang mati bangkit hari ketiga, Paulus. Pengikut siapa yang disebut Kristen? Paulus. Jadi harus didudukkan perkara itu. Kalau cuma sekedar imani saja ya susah kita untuk berdiskusi. Tapi kalau kita dudukkan perkara, maka kita harus mengakui bahwa yang dimaksud Kristen itu adalah pengikut daripada Paulus. Nah, sama seperti kami di Islam. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Di Islam, Bung, dikatakan begini. Aku Allah mewahyukan Al-Qur'anul Karim kepada Nabiku Muhammad berupa ruh kebenaran dengan perintah aku kepada beliau. Sebelumnya Nabiku Muhammad tidaklah mengenal Al-Quran. Sebelumnya Nabiku Muhammad tidak mengerti apakah iman itu. Tetapi aku Tuhan menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu aku memberi petunjuk kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, ini kaidahnya di mana? Allah mewahyukan Al-Quran sampai kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kebenaran Al-Quran kepada kami umatnya. Bagaimana dengan Yesus? Coba. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya cakupan segala firman di mana Yesus menerangkan Yohanes 12:49. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tuh Yesus tuh. Dan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tidak bisa berubah. Jelas itu. Jadi sebelum Yesus terangkat ke langit, di tahun 33 Masehi, segala firman yang menjadi cakupan kerabian kerasulannya kepada Bani Israel, semuanya telah disampaikan. Sedangkan yang menghantarkan Anda Kristen adalah berita-berita muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Maka saya katakan, sabda-sabda yang dilontarkan Paulus itu bukan dari Yesus. Karena esensi dari firman yang Yesus terima untuk Bani Israel, segalanya telah Yesus sampaikan. Tak ada lagi yang lain. Sedangkan Paulus baru menerimanya di tahun 52.
Selanjutnya kemudian dia bersurat kemana-mana, termasuk ke Antioquia. Nah, firman apa yang diterima oleh Paulus? Paulus dengan jujur menceritakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Hayo. Berarti bukan dari Yesus. Yesus melakukan penginjilan ke sinagoge kemudian. Dia sampai dicari oleh emaknya sama bapaknya. Sampai mamanya itu cemas mencari anaknya. Kenapa? Dia menyampaikan firman. Di Galilea dia keliling Galilea kemudian bersama dengan dengan Filipus ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Dia menghabiskan waktunya untuk mengajarkan Injil kerajaan Allah. Dan sayangnya yang diajarkan Paulus bukan kitab Galatia, bukan kitab Kolose, bukan kemudian Filipus, Efesus, bukan. Tapi yang diajarkan adalah Injil kerajaan Allah. Apa itu? Hikmat pengajaran Nabi Musa kepada Bani Israel. Jadi yang Anda katakan tadi, kasih, ya itu kasih dari sosok yang datang kepada Paulus. Apa itu? Hapuskan semua perintah-perintah Tuhan. Jangan lagi ada perintah Tuhan. Hapuskan semuanya. Coba Anda lihat Bang, Kolose 2, lirik nomor 22 sampai 23. Serem. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Coba, kejam kali Paulus ini. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu dikatakan sebagai peraturan-peraturan yang tak berguna. Bahkan di Filipi 3 dia menganggap bahwa hukum Taurat itu hanyalah sampah. Ini kira-kira apa yang terjadi dengan Paulus ini? Kok sampai segitunya? Sedangkan Yesus sendiri menerangkan Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, dan orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Nah, ini yang saya lihat saudara, bahwasanya iblis itu senantiasa melawan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan dilawan, apa yang diajarkan Tuhan dilanggar. Dan setelah dia langgar, iblisnya mencari pengikut supaya pengikutnya ini terperdaya, tertipu dan mengikuti dia untuk melanggar, dengan mempoles pelanggaran itu sebagai sebuah kasih atau bentuk pengajaran yang baik. Iblis itu membujuk kemudian membisikkan kebaikan-kebaikan semu kepada korban. Adam dibisikkan, Hawa dibisikkan, terpedaya mereka. Nah sekarang itu yang terjadi sama saudara. Yesus mana kemudian yang mengajarkan kekristenan? Tak ada. Yesus mana yang mengajarkan kitab Kolose? Tak ada. Yesus mana yang mengajarkan kemudian Filipi, Galatia? Tak ada. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Dan setelah Yesus sebelum terangkat, Yesus berpesan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu. Jadi kalau hari ini saudara membawa nama Yesus, Kristus, mohon maaf, Yesus dan Kristus yang Anda maksud bukanlah Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Tetapi dia adalah sosok makhluk yang datang kepada Paulus. Berbeda dengan Nabi Yesus yang datang di tengah-tengah umat Israel itu. Demikian, silakan. Jelas gamblang itu Bro Adi ya. Silakan Bro ditanggapi Bro. Teman-teman sambil di tap-tap saudaraku ya biar kuat komanya. Tap-tap layar Ikhwan Fillah Barokallah. Lanjut Bro Adi. Oke Bang Buya. Terima kasih Bang atas pemaparannya ya kan. Sama-sama Bang. Menanggapi yang Abang sampaikan ya kan. Saya akan mulai dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Inilah katanya kata firman Tuhan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi di sini ayat ini menyatakan bahwasannya Paulus menyuruh orang-orang Korintus untuk menjadi pengikutnya supaya pengikutnya itu menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi kan di sini artinya Paulus itu tetap mengingini orang-orang yang menerima ajarannya menjadi pengikutnya Kristus. Gitu dia Bang. Jadi di sini sebenarnya
Kristus dan Paulus itu nggak ada perbedaan. Kristus dan Paulus itu adalah tetap sama. Nah, gitu dia Bang. Nah, jadi dari apa yang tertulis dalam kitab Galatia yang menyatakan bahwa Paulus menerima pengajaran dari Allah sendiri. Nah, jadi di sini memang Paulus memang di kekristenan kan ada namanya Roh Kudus, ada namanya pewahyuan, ya kan? Nah, jadi di sini kami umat Kristen memahami ini, Paulus itu menerima hal-hal yang adikodrati gitu, artinya hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Ya mungkin dia saat tidur di jamah Tuhan, jadi Tuhan menyampaikan beberapa ayat atau kebenaran-kebenaran Tuhan kepadanya, sehingga itu juga harus disampaikan kepada orang-orang yang ia kunjungi, baik di Korintus, baik di Kolose, baik di Filipi, baik di Efesus maupun di Galatia. Nah, hal itu kan bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke 1. Bukan Bang, sebentar ya. Peros, bantulah Peros ini, saudaramu. Peros diam saja kau. Nah, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23a. Ini dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah menerimanya dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, inilah suatu bentuk di mana bahwa Paulus itu menerima seperti pewahyuan dari Allah ataupun dari Tuhan Yesus kepada dirinya yang diajarkannya kepada jemaat-jemaat, baik yang ada di Korintus, baik yang ada di Filipi, baik yang ada di Efesus, dan kota-kota yang dikunjunginya untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang dia terima dari Tuhan Yesus ataupun dari Allah. Nah, gitu dia Bang. Nah, jadi apa yang ditulis dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 ini, ya kan, yang dituliskan demikian, karena itu janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Nah, di dalam kota Kolose ini kan sebenarnya banyak banyak penduduk saat itu, ya kan. Jadi dari penduduk yang ada di situ, beberapa orang telah menjadi orang-orang yang percaya Yesus. Namun pengaruh-pengaruh orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang percaya hukum Taurat, ya kan, mempengaruhi mereka. Jangan tidur dengerin. Iya, kenapa Bunda? Jangan sampai ada yang tidur denger dongeng. Aku bilang jangan tidur denger dongeng. Enggak, ini enggak dongeng. Ya. Lanjut Bro Ade, dipersingkat ya poinnya. Lanjut biar enak ditanggapi sama Gurunda. Silakan Bro, silakan lanjut. Nah, jadi dari apa yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 17 itu menceritakan bahwasannya saat itu orang-orang yang percaya kepada Yesus
dipengaruhi orang-orang yang nggak percaya kepada Yesus tetapi percaya kepada hukum Taurat yang menyatakan kamu nggak boleh makan babi, nanti kamu nggak masuk surga karena beginilah perintah Musa, begitulah perintah Musa kepada kita pada zaman yang telah lalu, kira-kira gitu ya kan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus ini terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang-orang yang percaya kepada hukum Musa itu. Jadi Paulus mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus ini yang telah terpengaruh dengan perkataan orang-orang itu. Jangan kamu terpengaruh, sebab di dalam Yesus tidak seperti itu. Di dalam Yesus itu tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan di dalam Yesus adalah hatimu bersih, hatimu benar, dan apa yang keluar dari mulutmu, kalau itu benar, kamu tetap benar. Tapi kalau apa yang ada dalam hatimu keluar seperti yang jahat, seperti yang jelek, baik itu wujudnya caci maki, kata-kata kotor terhadap sesama, itulah yang menajiskan kamu. Tapi kalau kamu makan babi, minum seloki anggur, itu kamu nggak berdosa. Kira-kira gitu dia, Bang. Bang Adi, Ya. bisa dipersingkat ya? Udah. Persingkat ya? Ya, udah. Oke. Kira-kira Oke, gitu Bang. dia, Bang. Oke, baik. Jadi gini, Yesus itu diberitakan kemudian datang takluk di bawah hukum Taurat. Bahkan Paulus sendiri mengatakan itu. Bahkan di Ibrani Yesus disebut sebagai anak yang soleh. Dan bahkan Yesus sendiri mengaku aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kenapa Yesus sampai berani mengatakan seperti itu? Karena Yesus senantiasa taat mendengarkan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Itu Yesus loh. Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia Bapa senantiasa menemani aku. Tidak meninggalkan aku disebabkan karena aku selalu berkenan di hatinya. Karena aku melaksanakan segala apa yang diperintahkan untuk aku lakukan. Itu Yesus loh. Itu Yesus, Bang. Itu Yesus, sekali lagi saya katakan. Sementara di dalam kitab Ulangan, Yesus itu masuk dalam kategori orang Israel. Ulangan 4 contoh misalnya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintahku yang kusampaikan kepadamu. Ini ucapan Tuhan kepada Bani Israel, termasuk pada Yesus. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Balboe. Sebab Tuhan Elohim telah memunahkan di tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Balfeor. Sedangkan kamu sekalian yang terpaut kepada Tuhan Elohim masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan. Ingatlah, aku telah mengajarkan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohimku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk didudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat bijaksana dan berakal budi. Ini perintah Tuhan. Sehingga ketika Yesus itu datang, mustahile Yesus melanggar firman Tuhan. Mustahile Yesus mengurangi dan menambahi. Makanya Yesus sangat berhati-hati. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari mulutku bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ini ucapan-ucapan Yesus sendiri. Dan kelakuan-kelakuan Yesus, saudara, ketika Anda melihat Yesus hari ini, sekiranya Dia datang dan mempraktekkan apa yang Yesus lakukan pada zaman Ia datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, maka Yesus 100% akan nampak seperti seorang Muslim. Kenapa? Yesus bersyahadat, Yohanes 17 nomor 3. Ketika
ketika Yesus bersyahadat mendudukkan satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang mengutusnya, maka Yesus nampak sebagai hamba yang soleh. Kemudian Yesus itu ibadah, Yesus sholat. Matius 4:17, Matius 26, 50, 39. Yesus sholat semalam-malaman sujud di hadapan Allah. Yesus sunat, Yesus puasa, Matius 6 nomor 16. Yesus mengamalkan ajaran-ajaran soleh, diterangkan kemudian dalam Matius 5 nomor 39. Jadi Yesus ini ketika Anda lihat, sekiranya Anda hidup sesama dengan Yesus, dia bukan Kristen, dia seorang Muslim yang taat. Nah, kenapa bisa ada perubahan? Itu karena Yesus palsu. Coba Anda lihat nih, yang Anda jadikan sebagai takaran. Paulus menulis kapan mulai dia menulis? Paulus menulis di tahun 52. Yesus sudah nggak ada lagi di dunia. Sedangkan data-data yang Anda kumpulkan menjadi sebuah kitab, Markus dituliskan tahun 64, Yesus sudah tak ada. Matius dituliskan tahun 80-an, Yesus sudah tak ada. Di tahun 66 kemudian ada yang beranggapan demikian, Yesus sudah tak ada. Petrus dituliskan tahun 81, Yesus tak ada. Yohanes dituliskan tahun 40 sampai 140, Yesus tak ada. Lukas tahun 62. Kisah para Rasul tidak diketahui kapan mulai ditulis. Lalu kemudian Yakobus dituliskan tahun 47 ke atas. Yesus di mana? Siapa sumber penulisan mereka? Sedangkan sebelum ini ditulis, menurut pengajaran dan menurut kemudian penelitian penulis Yohanes dari kesaksian, dia mengatakan bahwa segala firman telah aku sampaikan. Berarti Paulus tidak memiliki kapling di sana. Paulus tidak memiliki kelas. Paulus tidak memiliki identitas sebagai siswa dari Yesus. Karena Yesus itu guru. Berarti murid-murid sang pengajar harus ada identitas sebagai mahasiswa atau siswa. Mereka harus punya kartu siswa. Paulus ada nggak? Nggak ada. Tetapi Pauluslah yang merombak semua ajaran Tuhan. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Paulus mengatakan, nah tak ada gunanya, itu sampah. Apakah Anda berpikir sampai di sana? Kenapa Kristen berbeda dengan Yesus? Yesusnya puasa, Yesusnya sunat, Yesusnya sholat, bahkan beliau bertobat. Yesusnya kemudian mengajarkan amalan soleh. Lalu Kristen, asalkan percaya Yesus Tuhan, juru selamat, dia diselamatkan. Ini siapa? Sebenarnya ini bisikan siapa yang mengajarkan kayak begitu? Sedangkan Yesus sendiri berpesan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Kalau Yesus sujud tanpa rukun, hanya ada sunnah, maka ketika ia baik itu menjadi rukun, itu menjadi suatu kewajiban. Berarti lebih baik. Kalau orang-orang Yahudi sholat cuma 2 kali, 3 kali dalam sehari semalam, maka untuk lebih baik harus ada ketetapan yang jauh lebih banyak sholatnya daripada ahli Taurat. Kalau mereka tidak ada kemudian pengajaran tentang amal kebajikan, amal soleh, maka ajaran yang lebih baik harus jauh lebih sempurna, lebih komplit daripada hukum Taurat. Sedangkan Kristen apa bisa? Enggak. Kristen justru berbanding terbalik. Jangankan untuk menjadi lebih baik daripada ahli Taurat, untuk menjalankan Taurat saja Kristen sudah tak ada. Nah, ini sisi yang harus Anda pahami. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, apakah Yesus menambah dan mengurangi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam? Sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan, dengarkanlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan pula kau mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan. Sebab Tuhan Allah telah memunahkan kemudian dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Balpeor. Sedangkan kamu sekalian yang terpaut pada Tuhan masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapanku. Ingatlah, aku telah mengajarkan peraturan kepadamu. Itu.
Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus merubah semua ini? Sampai-sampai harus ada agama Kristen, agama yang tidak berpedoman kepada perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sederhana, Bung. Apakah demikian? Apakah Yesus merubahnya sampai harus ada Kristen? Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya hari Sabtu menjadi Minggu, yang tadinya Elohim yang menjadi sembahan menjadi Yesus. Apakah Yesus mengajarkan itu? Tentu tidak. Lalu kekuatan apa yang ada di belakang Kristen ini? Yesus tak mungkin. Elohim tak mungkin. Karena Elohim tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Lalu siapa yang ada di belakang Kristen sebenarnya? Hanya hati nurani dan akal sehat yang mampu menjawab itu. Silakan. Masya Allah. Ya, Bro Adi. Jelas ya, Bro Adi ya? Jelas. Mantap. Lanjut, silakan ditanggapi. Ustaz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, Pada Sugi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bro Adi. Silakan, Bro. Oke, terima kasih Bang Buya. Pertama-tama saya mengatakan kami di Kristen ini yang mengakui Kristus Yesus, bahwa kami ini disertai oleh Roh Kudus, disertai oleh Tuhan Yesus, dan disertai oleh Allah Bapa. Nah, jadi kita mulai dari kitab Filipi pasal yang ketiga, tentang apa yang dikatakan Paulus, bahwasanya apa yang dahulu aku anggap satu keuntungan, ku anggap rugi, malah ku anggap sampah. Nah, jadi di sini kan Paulus itu punya latar belakang. Dulu Paulus itu adalah merupakan seorang pengajar kitab Taurat dari suku Yahudi. Nah, jadi sebagai pengajar kitab Taurat itu, dulu dia melakukan beberapa hal yang nggak benar. Contohnya, ketika ada orang yang percaya Yesus, dia langsung membentak-bentaknya, dia langsung mencaci makinya, ataupun dia langsung menganiaya orang-orang tersebut. Nah, jadi hal-hal yang demikianlah sebagai pengikut Yahudi atau pengajar hukum Taurat pada zamannya, itu yang dilakukan Paulus, dan itulah yang dianggap Paulus merupakan sampah. Juga dulu Paulus bangga, dia, aku sebagai orang yang bersuku Binyamin, orang Israel, aku ini mempunyai kasta yang tinggi, aku harus dihormati, harus begini, harus begitu. Itu ketika dia mengenal Yesus, hal-hal itu juga dianggapnya sebagai sampah. Nah, jadi itulah yang dianggapnya sampah, bukan ajaran-ajaran Kristus sebenarnya. Jadi terkadang memang dalam memahami Alkitab ini kita harus betul-betul bersandar kepada Roh Kudus, gitu dia, Bang. Jadi kalau kita nggak bersandar kepada Roh Kudus, kita ya bisa mempunyai pemahaman sendiri, kan gitu ya kan, seperti orang Kristen sendiri. Kalau kami di Kristen ini kan ada 3 denominasi, ada Kristen Protestan. Di Protestan sendiri kan ada 3 denominasi. Ada denominasi tradisional, ada denominasi Injili atau Pantekosta, ada denominasi karismatik. Jadi di 3 denominasi ini juga memiliki ajaran-ajaran yang sedikit berbeda. Gitu dia contohnya, ya kan. Di denominasi Protestan tradisional itu tentang puasa nggak diajarkan. Sama sekali tidak diajarkan di denominasi Protestan tradisional. Tapi kalau kita masuk kepada denominasi Injili ataupun Pantekosta, hal itu mulai diajarkan dan dilakukan. Begitupun di karismatik. Oke, begini Bro Adi, biar tidak terlalu jauh ya dari pembahasan, begini Bro. Kita fokus ke ajaran Yesus, Bro, yang ada di dalam Biblos.
Jangan, nggak usah kita bawa denom lah, karena kita tahu sendiri terlalu banyak denom kalian ini kan. Nah tadi kan Gurunda menyinggung bahwasanya kalian ini adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Nah coba Anda teliti bro, ingat, kasihilah Tuhan teosmu dengan segenap akal, pakailah akal sehatmu bro. Ya jadi kita fokus ke ajaran Yesus aja bro, biar lo kan selalu mengklaim lo adalah pengikut Yesus. Nah coba kita teliti data-data di Biblos, apakah benar kamu ini pengikut Yesus atau justru kamu ini adalah pengikut Paulus, begitu bro. Ya fokus ke sana dulu bro, silakan lanjut bro. Oke bro, tadi kan aku udah sampaikan bahwasanya dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 itu, kalau kita menjadi pengikut Paulus, secara otomatis kita menjadi pengikutnya Kristus, kan gitu dia bro. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh Paulus itu merupakan ajaran-ajaran yang diterima Paulus dari Kristus. Nah, bukan ajaran-ajaran dari kepintaran dia ataupun kecerdasan dia ataupun pengetahuan dia tentang hukum-hukum Taurat ataupun ajaran-ajaran Farisi ataupun ajaran-ajaran ahli-ahli Taurat saat itu, kan gitu. Tapi itu adalah hasil penerimaan wahyu yang diberikan Allah kepada Paulus, yang diterimanya dengan berbagai cara, baik dengan cara dia menerimanya lewat mimpi, baik menerimanya lewat penyataan roh ketika dia berdoa, ya kan? Jadi ada berbagai cara yang dapat ia alami untuk menerima kebenaran-kebenaran itu untuk disampaikan. Gitu dia bro Buya. Siap, terima kasih Bro Adi ya. Silakan Fadol Gurunda. Iya baik. Jadi gini saudara, kalau di Islam itu menyikapi apa yang Kristen hari ini lakukan, yang kami jadikan rujukan dan sandaran itu adalah Al-Quranul Karim, yang menerangkan kepada kami umat Islam tentang tipikal orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran kami menerangkan tentang kalian. Yang kalian sembah selain daripada Tuhannya umat Islam itu tak lain adalah berhala, inasan, iblis. Dan kalian tidak lain hanyalah menyembah iblis yang durhaka. Itu kata Quran saya nih. Saya ulang lagi. Itu kata Al-Quran saya ketika berbicara tentang kalian. Orang-orang kafir yang kalian sembah itu adalah iblis, setan yang durhaka. Mari kita buktikan. Apakah Al-Quran saya itu betul? Anda menyembah iblis? Mari tanya Bible. Hei Paulus, ya paman, apa sih yang kau ajarkan kepada orang-orang Kristen ini? Paulus ternyata mengajarkan agar orang Kristen menjadikan Paulus itu sebagai teladannya. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku, kata Paulus nih, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dia tidak berani mengatakan sama seperti aku ini adalah pengikut Yesus. Dia berkata sama seperti aku ini adalah pengikut Kristus. Sedangkan kalau dia mengatakan sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang turun kemudian membatasi dirinya untuk menjadi manusia. Itu tidak. Mana buktinya? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus. Itu Yesus. Itu Yesus yang datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel. Nah, mari kita lihat yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Mari kita lihat. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Oke? Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Itu kata Paulus. Lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7 dan 8. Tuhan turun ke bumi tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Coba. Lalu mengambil rupa manusia. Lalu sama seperti manusia.
lalu taat seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Apakah itu Yesus? Bukan. Itu bukan Yesus itu. Yesusnya menerangkan, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan yang ada di Filipi 2, aku datang mengosongkan diriku untuk menjadi manusia. Dan aku yang mau sendiri. Bahkan aku taat sampai aku mati di atas tiang salib. Itu maunya siapa? Maunya sang manusia yang datang dalam rupa manusia. Bagaimana dengan Yesus anak Maria? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Wow, berarti dia hanyalah ciptaan. Berbeda yang datang kepada Paulus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah dewa yang datang ke muka bumi, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil daging dan menjadi manusia, sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Mati, bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Al-Quran mengatakan, wa iyadu'una illa syaitanam marida. Bukan Nabi Isa, bukan Yesus yang Anda sembah. Yang Anda sembah bukan Nabi kami. Iyadu'una min dunihi illa inatha. Bahkan Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas, terinci, apa yang Allah katakan ketika Nabi Muhammad didatangi oleh Roh Kudus. Ini baru konsep yang betul. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Suara saya kedengaran? Bagus, Gurunda aman. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu Nabi Muhammad, Bung. Katakan kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu nabiku, bro. Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Paulus, apakah demikian? Tadinya iya. Ketika dia menjadi murid Gamaliel, betul, dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Tetapi setelah datang makhluk mengaku Yesus kepada dia, seketika dia menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa sebagai tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Dianggapnya hukum Tuhan itu yang membawa Bani Israel hidup, justru dianggapnya itu adalah sebagai kotoran, tinja, sampah. Ini sebenarnya di belakang Paulus ini siapa? Yang di belakang Paulus ini siapa sebenarnya? Ingat, Bung, ketika iblis mencoba Yesus, apa kata iblis? Kepadaku telah diberi kuasa dan aku berhak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lukas 4. Apakah iblis berhasil mencoba Yesus? Tidak. Data 13-nya dikatakan iblis mundur dari Yesus, gagal dia mencoba Yesus. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Mana waktu yang tepat itu? Pada saat utusan Tuhan tak ada lagi di bumi, terangkat ke langit. Di mana tertulis pengakuan Yesus? Apa kata Yesus? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Iblis. Ketika Yesus terangkat, penguasa dunia datang kepada Paulus. Apa yang dikatakan kemudian penguasa dunia? Itu yang kamu bacakan tadi, saudara. Jadilah teladanku sebagaimana juga aku ini adalah teladan Kristus. Maksudnya Paulus melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus yang datang kepada dia. Kristus yang manakah itu? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hayo, hayo. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Kristus itu datang kepada siapa? Kepada Paulus. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Kristen. Salah data saya? Gak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesusnya ibadah pengikutnya hari Sabat. Yesusnya pengikutnya mentaati hukum Taurat. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, pengikutnya menghilangkan itu semuanya. Subhanallah, syukran. Jadi kayak mana?
Yang mana yang harus kami ikut? Yang mana yang harus kita percayai? Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku nama Yesus dan berkata akulah Kristus dan menyesatkan banyak orang, atau percaya kepada Yesus yang berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Mana yang harus kita percaya? Yesus kah atau Paulus? Saya kira begitu saudara. Saatnya Anda memilih mana yang benar-benar berasal dari Yesus anak Maria, mana yang berasal dari Kristus yang Yesus nubuatkan sebagai penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Demikian. Silakan. Masya Allah, Gurunda luar biasa. Silakan Bro Adi. Apakah Anda masih ingin tetap menjadi pengikut Paulus? Ayo bantah terus Bibelmu, Adi. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Silakan, Bang. Kaisar. Silakan Bro Adi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Buya, terima kasih Bang Juma. Mau dibantah lagi Sama-sama. Biblosnya, Bro. Silakan, Bro. Iya. Gini, ya kan. Pertama-tama banyak juga ini penonton Bang Buya ini ya kan 2,1K katanya ya kan. Mantap. Iya, dan Bang ingat bro, kami di sini buka koma untuk membantu program pemerintah yaitu mencerdaskan anak bangsa. Ya, coba pakai akal sehatmu Bro, silakan ditanggapi Bro. Oke Bro Buya. Gini sebenarnya kan kalau kita baca tentang Paulus di kitab Kisah Para Rasul, sebenarnya udah jelas yang mendatangi Paulus itu adalah Tuhan. Tuhan yang di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Kan gitu dia kan. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus? Karena ada dalam ayat yang selanjutnya, ya kan ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi firman Tuhan, ayat yang ke-13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi dari ayat-ayat yang ada ini, iya kan, saya sebagai umat Kristen sangat meyakini, iya kan, bahwasannya apa yang ada di belakang Paulus, apa yang ada di dalam Paulus itu adalah Roh Kudus, Roh Kristus, dan apa yang diterimanya sebagai pengajaran itu berasal dari Allah Bapa, dari Roh Kudus, dan dari Tuhan Yesus sendiri. Aduh, Gurunda kacau Gurunda ini, doktrinnya sudah kental kali ini, bahaya. Ya, lanjut. Jadi gitu dia, Bang Buya, Bang Juma. Jadi mengenai penyesat itu, ya kan? Ya memang di dunia ini kan, ya kalau kita bilang ya kan, ada penyesat, contohnya ya kan, ada apa namanya, orang yang nggak percaya Tuhan atau ateis kan gitu kan. Jadi kan salah satu dari wujud penyesat ini kan adalah itu, ateis, orang yang nggak percaya Tuhan, tapi mereka percaya kepada di pohon besar itu ada suatu sosok yang patut kita Aduh, sembah. berarti jangan ke ateis, ini lo sendiri Kristen masih ngawur. Enggak, ini contoh dari penyesat lo Bang. Oh ya, lanjut. Ya kan gitu contoh, ya kan, karena Bang Juma tadi kan menyinggung tentang penyesat. Jadi saya coba memaparkan apa yang saya ketahui tentang penyesat salah satunya, kan gitu, untuk supaya mudah kita pahami, gitu kan dia. Jadi itulah dalam kami di Kristen ini salah satunya penyesat itu adalah ateis. Ateis itu adalah orang-orang yang mempercayai misalnya dalam pohon besar
seperti entah apapun itu nama pohonnya, pokoknya besar pohonnya. Mungkin seperti pohon beringin, ya kan, besar pohonnya, ya kan. Di situ dianggap ada sebuah sosok atau makhluk astral yang menguasai pohon itu. Dan kalau kita menyembah kepada pohon itu, nanti makhluk astral itu akan memberi kita kekuatan ataupun rezeki ataupun energi positif yang lainnya, supaya kita dilindungi, supaya kita diberkahi kalau misalnya membajak sawah. Astagfirullah bro Adi, ini narasinya makin kesana makin kesono, ini kagak nyambung bro. Ini kan contohnya. Itu juga bro. bukan ateis. Itu bukan ateis. Bukan ateis itu. Yang percaya Jadi- dengan pohon-pohon itu bukan ateis. Jadi apa namanya? Itu dia, Animisme. paparkan saja kekristenan ya. Dinamisme, ya. Itu aliran kepercayaan. Kalau Kejawen, itu namanya kejawen. aliran kepercayaan itu masih memiliki agama, masih memiliki kepercayaan, bukan ateis. Kalau ateis tidak memiliki kepercayaan apa-apa. Itu beda Tapi juga. kan dia menyembah juga. Menyembah sesuatu Betul, yang ateis tidak menyembah apa-apa. Coba sedikit ya. Boleh enggak saya ikut ngomong? Lanjut, Pak Oke, Des. jadi gini. Dikit. Kalau memang Paulus ini adalah rasul yang diutus Tuhan, mungkinkah iblis itu memproklamirkan inilah orang-orang utusan hamba Allah yang maha tinggi? Kalau memang Paulus itu benar-benar rasul Tuhan lalu iblis memproklamirkan seperti itu, maka gagallah rencana iblis untuk menyesatkan manusia. Seperti contoh di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 dan seterusnya itu, di situ dikatakan pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu roh iblis ya, pasti kita semua setuju ya. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, dan kami dari belakang keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, aneh kan? Masa ada utusan Tuhan tapi yang memproklamirkan iblis? Ini nggak matching, bos. Aneh Pak De. Aduh, Aneh ini. Apakah iblis menghendaki semua manusia itu benar atau iblis menghendaki manusia itu sesat? Kalau iblis menghendaki manusia sesat, ya tidak mungkin akan memproklamirkan Paulus sementara Paulus adalah utusan Tuhan. Tetapi karena Paulus ini bukan utusan Tuhan, maka wajarlah iblis memproklamirkan seperti itu supaya orang percaya dengan dia. Ingat, iblis adalah bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Ini jelas sekali bahwa Paulus adalah penyesat dan pendukungnya adalah iblis. Lanjut lagi Juma. Masya Allah, Barakallah Pak De. Ya begitu ya pasienku Bro Adi. Cobalah Anda pakai akal sehat Anda saya ya. bisa membantah sebentar ya apa yang Oke boleh, dikatakan. tapi sebelumnya Bro izin sebentar. Ikhwan Pilah saya terpental di bawah banyak tentara Romawi sambil di tap. Ayo teman-teman, yuk tap layar teman-teman. Tap. Oten di bawah bantu tap. Biar hidup kalian agak ada gunanya. Silakan tap Oten. Silakan Bro. Iya, saya akan coba menanggapin apa yang dikatakan oleh Bang Sugi ya, Bang Sugi. Gini Bang Sugi, di dalam Alkitab kan juga ada dituliskan bahwa iblis sanggup menyamar menjadi malaikat terang, iya kan? Itu pertama. Yang selanjutnya kita masuk kepada Kisah Para Rasul ini kan, Kisah Para Rasul pasal 16. Jadi di sini iya kan, Paulus ini melakukan perjalanan pelayanannya ke suatu kota ataupun ke suatu desa yang namanya Filipi. Jadi ketika melakukan pelayanan ke daerah ini, dia menjumpai sosok perempuan yang bernama Lydia.
sosok perempuan ini ketika dia jumpai, ketika dia ceramahi, ketika dia ajari tentang tentang Kristus, perempuan ini langsung percaya. Karena perempuan ini langsung percaya, mungkin beberapa penduduk di kota itu juga ikut-ikutan percaya. Tapi di kota itu juga ada seorang dukun lah, kita bilang kan, ahli tenung, ya kan? Kalau di Indonesia kan ahli tenung kita nggak mengerti gitu kan. Kita anggaplah dukun, ya kan, ataupun paranormal. Jadi Lydia ini rah tenung bukan? Lydia ini memiliki rah tenung bukan? Lydia bukan. Bukan. Oke, lanjut. Kirain yang memiliki rah tenung. Bukan. Lanjut. Jadi di daerah Filipi itu kan ada seseorang yang memiliki roh tenung. Kita bilang tadi, aku bilang tadi kan dukun atau paranormal. Dukun ini udah merasa terganggu karena ada, ya mungkin salah satu atau beberapa pengikutnya nggak lagi ngikut dia gitu kan. Jadi dia datangi Paulus, ditrennya lah pakai ilmunya. Pertama pakai ilmu setan kober, ya kan. Kalau ilmu setan kober kan, kalau dikirim ke orang, orang bisa muntah darah, ya kan. Kali bro. Enggak loh, kita intinya saja gini loh. Kira-kira kalau roh tenung itu membenci Paulus, ya karena pengikutnya sudah banyak yang percaya gitu. Kira-kira dia justru menjelek-jelekkan Paulus atau justru memproklamirkan Paulus bahwa dia adalah Rasul Tuhan? Enggak, kan gini. Loh kan, enggak katanya. Dengar dulu kan. Gini gitu. lagi, pada Sugi gini lagi, lanjut. Lanjutlah. Kan gini ceritanya, ya kan. Sampai mana tadi saya lupa. Jadi kan gini ceritanya. Jadi dukun ini kan merasa dirinya emosi gitu kan. Karena emosi kan dia punya ilmu, ya kan. Dia punya ilmu, ya contoh ilmunya itu yang ada padanya. Apa weh? Dihubungin orang kau kan. Lanjut. Oke, saya lanjutkan 5 menit lagi lah. Bro Adi ini penyakitnya susah kali, makin parah. Gimana coba? Ini mau kemana? Saya lanjutkan 1-2 Arah menit motif lagi. mau kemana? Saya lanjutkanlah 1-2 menit lagi ya kan. Jadi setelah dukun-dukun itu dukun-dukun itu merasa terganggu, dia mendatangi Paulus. Paulus tetap bersikukuh bahwa dia harus percaya Yesus. Jadi karena dia udah nggak punya argumen lagi, dia menyatakan itu kepada Paulus. Kamu adalah pengikut Kristus. Dia adalah pengikut Kristus yang harus kita ikuti. Gitu dia, Bang Sugi, intinya. Jadi saya permisi dulu lah ya. Iya bro, kuatkan ya, tetaplah Anda menjadi pengikut Paulus, bantah terus biblosmu bro. Ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam kebaikan. Amin. Oke, lanjut, yuk. Ya, Tuhan Yesus betul. Tuhan Yesus memberkati. Orang kesel, orang benci, malah memproklamirkan. Ini gimana ceritanya gitu loh. Ya mungkin lagi Juma dulu sama Gurunda ya, sebelum nanti ada pasien berikutnya yang naik. Silakan Gurunda Fatul. Masya Allah. Jadi kita lihat ya sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Muhammad SAW itu kemudian diolok-olok, dihinakan oleh kaumnya, dianggap gila beliau, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Dan Allah menjelaskan di Al-Quran surah Al-Hijr, surah yang sama di ayat 39, Qala rabbi bima aqwaitani la usayyinanna lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata kepada Allah, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu sumpah iblis di hadapan Allah. Jadi Allah kemudian menceritakan hal ini kepada Nabi Muhammad. Untuk apa?
untuk Nabi Muhammad kemudian ceritakan litubayyina linnasi kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada Kristen melalui kita para apologet Islam, untuk mereka sadar bahwa sesungguhnya iblis itu akan menjadikan sesuatu kejahatan terasa indah. Karena iblis memang sudah bersumpah di hadapan Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 63. Tallah, itu firman Allah. Tallah, laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum syaitan a'malahum fahuwa liyuhum yawma walahum azabun alim. Itu kata Allah. Demi Allah, sungguh aku telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad. Tetapi iblis menjadi terasa indah bagi mereka, menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk itu. Sehingga iblis menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi kalau tadi saudara kita itu selalu menyebut Yesus, 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 ujung-ujungnya kan di dalam Matius 7 nomor 22, 23 mereka diusir. Al-Quran ternyata mengatakan bahwa mereka menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah, laqad arsalna ila umain min qablika fazayyana lahumus syaitan a'malahum fahuwa waliyuhum yawma walahum azabun alim. Jadi mereka menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Nah, kita lihat pengakuan daripada penulis Bible. Markus 8 nomor 31, mereka membunuh Yesus. Yesus dibunuh. Markus 9 nomor 31, Yesus dibunuh. Markus 10 34, Yesus diolok, Yesus diludahin, Yesus disesah, dan Yesus dibunuh. Markus 15 nomor 19, Yesus dipukuli kepalanya, lalu Yesus diludahin, lalu disembah. Markus 15 24, Yesus ditelanjangin, dibagi-bagikan pakaiannya. Markus 15 34, Yesus kemudian diceritakan ditinggalkan oleh Tuhan. Lukas 22 sampai 63, Yesus diolok-olok dan Yesus dipukul. Nah, inilah penghinaan-penghinaan yang terjadi terhadap utusan Tuhan. Penghinaan-penghinaan yang mereka kemudian lakukan terhadap utusan Tuhan. Ujung-ujungnya ini akan dijadikan sebagai sembahan. Setelah dihina, dijadikan sebagai sembahan. Sekira begitu sementara sahabat. Di sini sudah asar, saya ibadah dulu sejenak. Silakan diambil alih. Gurunda. Pasien berikutnya, silakan. Bro Hendrik. Selamat sore. Buka mute-nya, Bro. Woi. Wah. Naik pingsan. Bro, buka mute-nya. Oh, mami, ini mah. Allah. Bro Hendrik, buka mute-nya, oi. Oke. Sebelum dilanjut ya, Ikhwan Pilah, ini di atas ini akun baru ya, karena memang sering kena tombak. Bunda Rahma, Bunda Mila, semuanya ya. Bantu di follow Ikhwan Pilah ya. Dan sebelum dilanjut ke pasien berikutnya, Pak Kaisar. Iklan dulu, Pak Kaisar. Terima kasih teman-teman. Yang ini, silakan Pak Kaisar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita sudah mendengarkan beberapa dongeng-dongeng tadi ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan, saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya Ketua Dewan Pimpinan Dewarta Bukit Golgota. Saya mau mengucapkan satu kata dari Bibel kalian. Bagaimana kamu dapat berkata, kami bijaksana dan hukum Tuhan ada pada kami? Ketahuilah, pena dusta dan para ahli tulis membuatnya menjadi suatu kebohongan. Yeremia 8 ayat 8. Kencangkan tap-tap layar sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas
Juga saya sendiri ya, saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero, kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani, karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah, teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Sekali lagi, diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok. Batu hitam, Nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok. Terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Apa penyembah Jakar tadi ngamuk? Penyembah Jakar, ngapa kau ngamuk penyembah Jakar? Gak usah kau ngamuk. Pak Desugi dan semuanya, ini ada pasien baru ya, pasien saya, pasien lama. Bang Melvin, selamat sore, bro. Bro Melvin, selamat sore, bro. Aduh, ngomong kau. Melvin. Apa itu, Oke, selamat sore. Apa itu, Bang? Sore, Bang, sore. Oke. Gimana, bro? Sehat, bro? Sehat, Bang. Sehat. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Semoga Tuhan Abang juga memberkati Abang. Oke, lanjut, bro. Ini apa kira-kira yang mau kita bahas di sore hari ini? Silakan, bro. Gimana? Tuhan Bapa masih Yesus? Ya, pastilah. Pastilah. Oke, lanjut. Pak Desugi, Fadol. Silakan. Berarti Bang Kelvin Wanes ya? Apa, Bang? Wanes? Tungtung. Loh, Tuhan Yesus mati Bapak itu Wanes. Kalau Yesus adalah Bapak itu Wanes. Karena Trinitas Melvin, itu. tegaskan kau Wanes atau Tritung? Silakan, Melvin. Mau Wanes, mau Tritunggal, mau apa? Nggak ada urusan sama aku, itu nggak ada masalahnya itu kuasa. Aduh, bahaya ini. Pada Sugi, lanjut. Ya memang Trinitas itu ya, kalau ketika dia menjelaskan tentang ketuhanannya gitu, dia kalau tidak larinya ke Wanes ya ke Triteos, itu sudah pasti itu. Nggak bisa terlepas dari situ. Nah, makanya ketika orang Trinitas menjelaskan tentang Tuhannya ya larinya ke Wanes atau Triteos gitu. Kalau dia mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, dia Wanes. Karena Tritunggal itu Yesus, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapa. Itu Trinitas. Nah, saya ingin tahu coraknya seperti apa dia ini. Silakan, bro, dipaparkan dulu, bro, keimananmu, bro. Nah, jadi gini, tentang keilmuan kalian, artinya pengetahuan kita tentang Tritunggal, tentang Wanes, tentang ayat-ayat, itu kan datanya itu, data yang bisa dilihat dan ditemukan dengan cepat di Google. Ataupun ya, sekarang ini mengenai pengetahuan nggak sulit didapatkan. Karena perkembangan teknologi, gampang aja itu. Kita ketik di WA aja pun udah dapatnya semua AI WA itu. Nah, tetapi gini maksudku tentang sama kalian, tentang sebagai narasumber.
kalian menjadikan diri narasumber terhadap Alkitab yang kalian nggak mendapatkan pendidikan izin bro Melvin, di sini bukan tempatnya curhat. Langsung saja dipaparkan biar enak ditanggapinya bro. Bukan, jangan curhat, jangan. Kalian gini, nggak mendapatkan pendidikan formal, jadi kurang yakin aku. Ayo, emang Paulus punya pendidikan formal? Emang Paulus punya pendidikan formal? Nah, ini kan alasan yang dipakai sama Elia Miron waktu menjawab pertanyaan. Kau sering mendengar Elia Miron, kau sering dengar dengan Bambang Nursena. Maka jawaban kalian agak mirip. Aku sering dengar juga Elia Miron. Pertanyaan saya, ada nggak pendidikan formalnya? Ada nggak pendidikan formalnya? Siapa? Paulus? Siapa? Iya. Paulus itu. Paulus ya. Kalau Paulus itu ahli Taurat. Punya pendidikan formal? Ya nggak taunya kau kalau Paulus itu adalah mendapatkan pendidikan formal di Tarsus. Pertanyaan saya, pendidikan formalnya apa? Gelarnya apa? Coba kasih tahu, sama datanya mana? Glenn, yang nggak taunya kau kalau Paulus itu ahli Taurat yang pendidikan formalnya di Tarsus? Pertanyaan saya, apa gelarnya? Makanya Glenn, udah aku bilang, kalian membahas Alkitab yang tidak perlu kemalaman. Sekarang aku tanya dulu Glenn, bagaimana kalau Glenn, bagaimana kalau aku baca hadis, aku baca Quran, lalu aku menjabarkan itu padahal aku nggak mendapatkan pendidikan formal di IAIN? Gimana pendapatmu? Nggak layak aku menerangkan itu. Kenapa? Coba sekarang bang, Glenn, gini, aku belilah Quran, aku beli Quran, aku beli hadis. Oke. Layak aku menerangkan itu, aku sebagai ahli padahal aku nggak mendapatkan pendidikan formal di bidang itu. Kenapa jauh-jauh Anda ke Quran? Emang Anda tahu bahasa asli Bible? Anda ngerti? Anda bisa menjabarkan bahasa asli Bible? Sekarang, kalaupun Quran itu bahasa Arab, kan ada translate-nya di bawahnya itu. Nggak sulit itu. Nggak usah jauh-jauh. Ya udah kita bahas terjemahan kalau gitu. Lalu, nah begini dia. Kalau aku patentengan menerangkan itu kan nggak layak karena aku nggak mendapat pendidikan formal. Di bidang udah gini aja, kamu naik ke sini mau diskusi atau enggak gitu aja loh. Kalau mau diskusi ya diskusi, udah. Kalau enggak aku ya mau turun. diskusi tapi tentang keislaman kok, tapi kalian ahli di bidang keislaman gitu maksudku. Tentang keislaman. Dua arah. Contohnya gini, kayak kalau Elia Miron itu dia nggak mau membahas tentang Al-Quran itu. Itu nggak. Ada bawa si Elia, kau ini mau diskusi atau apa? Kami tendang pula. Dua arah. Silakan angkat saja satu tema bro, biar enak, jangan berbelit-belit lah. Oke, aku angkat satu tema ya. Aku ya gitu Melvin, kalau di sini kau jangan sok gadis bicaranya, perasaan sempit ya. Bagus-bagus saja, diskusi dengan baik, jangan curang di sini. Udah lanjut. Junta, kau banyak kali gaya. Kau sudah bilang tadi, aku udah bernubuat. Ingat, mau aku nubuatkan lagi ya. Bagi kalian yang menuhankan daki Firaun, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data-datamu yang tersusun agar kau tak depresi lambat laun. Untuk penyembah Rokardus Indomie yang menuhankan anak domba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia lalu reinkarnasi teofani seperti Amuba. Mending kau tuhankan si Kribo Saibaba. Ya ingat, segala firman sudah dibacakan Gurunda Zuma. Sudah dibacakan, tapi Anda masih saja mutarbalikkan. Ditampol dengan kenyataan, satu pertanyaan ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Payah kau itu. Mampus kau. Dari tadi suruh angkat satu tema berbelit-belit kau kan. Kaisar. Pendidikan formalnya apa dia? Nah, gini lah, kita ambil aja topiknya. Kita ambil aja lah, nggak apa-apa. Ambil topiknya. Karena ada Bang Zuma di sini, udah ada Sugi Kristologi, jauh-jauh dia ini dari Vatikan loh. Coba, lanjut. Aku mau tanya dulu nih. Kalau di Kristen kan yang diapakan itu Ishak itu yang mau dikorbankan, tetapi di Islam Ismail kan gitu sebagai apanya. Yang benarnya bagaimana kalian membuktikan bahwa Ismail itu yang dikorbankan dan Ishak itu tidak dikorbankan? Artinya ada sepihak yang berbohong.
Kalau nggak Alkitab berbohong atau Al-Quran yang berbohong, bagaimana kalian membuktikan itu? Coba lah dulu. Oke, dengarkan nih. Lanjut, Pak Dasuki. Mute kau. Jadi Kalau gini. nggak bisa diatur, Oke, kagak saya jawab kondusif, ya. saya tendang Oke, ya. saya Lanjut. jawab. Wade. Pertama, Abuya, kitab suci, aduh. Sabar, iya sabar dulu, mute dulu, dengarkan dulu. Lanjut Pak Dasuki, lanjut. Pertama, kitab suci tidak bisa diadu dengan kitab suci. Namanya kitab suci itu tergantung kepada imannya masing-masing. Kalau toh kitab suci itu mau diadu, hadirkan pihak ketiga. Gitu caranya. Nah, sekarang bagaimana untuk menilai mana yang benar ini? Bible atau Quran? Nilai sendiri, Bible pakai Bible, Quran pakai Quran. Cari kontradiksinya di Quran, adakah kontradiksi tentang cerita itu? Nah, sekarang kita cari juga di Bible, adakah cerita yang tidak sesuai? Nah, saya melihat ketika saya baca Bible, kenapa saya tidak percaya dengan yang diceritakan Bible? Karena ada sesuatu yang menurut saya itu tidak matching. Contoh nih, Ismail itu dilahirkan ketika Abraham umurnya 86 tahun. Anda baca di dalam kitab Kejadian 16 ayat terakhir. Kemudian Ishak itu dilahirkan pada waktu Abraham umurnya 100 tahun. Anda baca kitab Kejadian 21 ayat 4 dan seterusnya. Nah, ketika Ismail diusir, Kejadian 21 ayat 15 dan seterusnya, Ismail masih bayi. Ya, apa yang dikatakan di situ? Kemudian Abraham mengambil sekeribat air, ya, lalu menaruh di bahu Hagar beserta anaknya. Nah, bagaimana mungkin kitab seperti ini mau kita jadikan sebuah kebenaran kalau ceritanya aja ngaco? Ada anak umur 16 tahun atau 17 tahun tapi diperlakukan seperti bayi. Nah, saya menengok dari sini. Nah, coba sekarang Al-Quran, mana yang tidak matching antara ayat Quran dengan ayat Quran? Baru ketemu nanti. Kemudian, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ayat 22, di ayat-ayat terakhir itu juga, setelah pengorbanan Ishak, mereka kembali ke Berseba. Kenapa nggak kembali ke Hebron? Kalau memang yang dikorbankan adalah Ishak. Tapi kembalinya kemana ke mereka? Ke Hebron. Ke Berseba, tempatnya siapa di Berseba? Tempatnya Hagar. Nah, sementara Sarah di Hebron. Kenapa Ishak nggak dikembalikan ke ibunya sana? Kenapa malah ke Hebron? Ke Berseba. Ini saja sudah terjadi simpang siur, terutama mengenai masalah kisah Ismail yang diusir itu. Anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Aneh. Bahkan ketika air yang dikeribat itu habis, anak itu dibuang ke semak-semak lah. Anak umur 16 tahun dibuang ke semak-semak. Gimana sih akalnya ini? Coba silakan komentari. Gini. Silakan bro, yang nyambung ya menanggapinya. Gini. Yang nyambung, silakan bro. Aku kadang melihat kalian nggak konsisten. Artinya curhat lagi, tanggapi bro. Lanjut. Kok gini? Bilang tadi berarti dari secara tidak langsung Sugi ini menyatakan Alkitab telah berbohong, kan begitu? Ya Pak Sugi. Lah kalau menganggapmu itu tidak bohong, buktikan aja bahwa Ismail itu umur anak masih balita ketika diusir. Sekarang, Pak Sugi, pasti ada yang nggak benar antara Alkitab dengan Al-Quran. Kalau memang sekarang aku tanya Pak Sugi, apakah Al-Quran menyatakan Ismail yang akan dikorbankan? Ayat berapa? Walaupun ayat itu tidak menyatakan namanya Ismail, tetapi ingat. Bentar. Saya jawab dong. Bentar. Aduh, saya jawab. Walaupun ayat itu tidak secara terus terang memberitakan Ismail yang dikorbankan, tetapi ayat selanjutnya menjelaskan setelah peristiwa pengorbanan itu Abraham diberi kabar gembira akan lahirnya Ishak. Berarti berbohong kau semuanya. Kau berbohong kau. Kok bohong, Buya? Di dalam surah Al-A'raf ya, kalau nggak salah ya itu ya. Spesifik enggak Ismail yang dikatakan dikorbankan. Aduh, ini gimana sih? Anak Ibrahim berapa menurutmu?
2 orang. Sementara waktu peristiwa pengorbanan anak Ibrahim baru 1. Gimana sih? Nah, setelah peristiwa pengorbanan barulah datang kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya Ishak. Benar enggak nih yang saya katakan? Benar. Kabur. Gimana? Dia terdesak, makanya kesurupan. Saya kasih data betapa gabrulnya Bible, nggak bisa bantah. Karena memang bagaimana mungkin anak umur 16 tahun diperlakukan seperti balita. Itu nggak bisa bantah, siapapun nggak bisa bantah. Kenapa begitu? Karena Ismail lahir pada waktu Abraham umur 86 tahun. Baca Kejadian 16 ayat terakhir. Ishak lahir Abraham umur 100 tahun. Kejadian 21. Baca dari ayat 1 dan seterusnya. Ismail diusir. Kejadian 21 ayat 15 dan seterusnya. Tapi kenapa ketika Ismail diusir, apa katanya di situ? Lalu Abraham mengambil sekeribat air dan roti, lalu ditaruh di pundak Hagar beserta anaknya. Duh, anak umur 16 tahun ditaruh di pundak. Ya, udah. Aduh. Kacau. Ini Pak Dasuki di sini ada yang lebih akademis lah ini sih, sahabat ini. Sahabatku, selamat sore Pak sahabat. Selamat sore, Abang. Oke, Bro. Gimana, Bro? Sehat, Bro? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah pula ini, Bro. Aduh. Tuhannya siapa sekarang, Bro? Udah ganti belum? Udah mau login nih, Bang. Mau login. Kenapa kok mau login? Apa? Emang Kristen ya, Bang? Alhamdulillah. Abang Kristen? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Abang Kristen, Bang? Mama Dia Kristen, Pak Dasuki. Ini pasien saya. Lanjut, Bro. Ini agak akademis daripada si Melvin tadi, kagak jelas si Melvin ini memang. Silakan, Bro. Ada yang mau ditanggapi? Tadi Anda nyimak di bawah. Silakan, Bro. Saya baru masuk, Bang. Baru saja. Oke, mungkin sedikit dikasih pemahaman dulu Pak Dasuki. Fadhol, Pak Dasuki. Ya, tadi berbicara tentang kisah Ismail lah intinya. Kenapa saya itu ragu dengan apa yang dikatakan Bible? Karena ceritanya ini aneh gitu kan. Ismail yang sudah dewasa, kalau sekarang mungkin udah SMA kelas 1, ditaruh di pundak ibunya. Aneh enggak nih? Aneh, kalau berpikir itu, kalau atensi kagak berpikir kagak aneh. Dari mana saya bisa menentukan itu? Ismail udah dewasa, karena Ismail dilahirkan pada waktu Abraham umur 86. Kejadian 16 ayat terakhir Anda baca di situ. Nah, Ishak dilahirkan umur Abraham 100 tahun. Kejadian 21. Bacalah dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 terus. Itu nanti ketahuan di situ. Berarti jarak Ismail dan Ishak itu 14 tahun. Nah, ketika Ismail diusir, Ishak selesai disapih. Baca. Disapih berarti ada penambahan 2 tahun. Artinya Ismail 16 tahun. Anak umur 16 tahun ditaruh di pundak ibunya beserta sekeribat air dan roti. Ngeri kali. Ketika air dan sekeribat roti itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Otak waras mana yang bisa menerima cerita ini? Silakan. Keren, Pak De. Coba silakan, sahabat, pakai ya akal sehatmu, Bro. Anda pasien saya yang santun, saya ingin Anda sembuh, Bro. Ayo, Bro. Silakan boleh ditanggapi, Bro. Tap-tap layar, Saudara, biar kuat komalnya. Lanjut. Oke, Bang. Mungkin yang Abang kutip ya ayat apa ya? Kejadian berapa ya? Saya coba baca dulu. Silakan dari Kejadian 16 ayat terakhir. Saya cek ya, Bang, sebentar. Kalau saya dibilang dusta tuh katanya dusta. Hai, itu di bawah itu. Sugi dusta. Cek aja, cek. Enggak ada. Kalau Pak Dasuki dusta, ini dihapus kristologinya ini nanti. Saya hapus. Lanjut. Gimana, Bro? Bro sahabat sudah ketemu datanya? Dibacakan saja, Bro. Silakan, Bro. Tapi mereka nggak belajar ya, padahal di Bible ada tertulis begitu. Nggak belajar mereka, cuma imani doang. Suruh belajar sama Bunda Mila tuh. Bunda Mila nyimak hari ini. Anteng, tenang aja.
Udah di Amerika udah jam 12 tidur Bun. Woi, lanjut Pak sahabat, silakan lanjut. Tanggapi silakan. Kejadian 16 Lagi ayat dengar 16 dong, terus ada Pak apa lagi Desi tadi? jarang-jarang. Gimana? Di ayat berapa tadi lagi? Ayat terakhir. Sudah. Terus ayat berikutnya apa, Bang? Kejadian 21 ayat 5. Bentar ya, Bang. Berarti dia belum tahu isi Bible. Yang disampaikan Pak D itu kita orang Islam udah tahu. Mereka baru tahu ya. Ya Allah. Aduh, Pak Desuki pakai kacamata. Mantap. Keren. Jadi adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Nah, di situ gimana, Bang? Jarak Ismail dan Ishak berapa tahun, Bang? Kubisukan deh Oten. Kubisukan dibawa kalau. Bunda sabar, Bunda sabar. Sabar, Bun. Berapa tahun, Bang, jarak Ishak dan Ismail, Bang? Ismail lahir, Abraham umur 86. Ishak lahir, Abraham 100. 86 ke 100 berapa, Bang? Masih di mute itu. Mantap. Ya, Bang. Sampai bisa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, situ dirubah jadi Ishak ya. Tunggal itu ya Ismail, anak pertama. Ini kejahilan di sini. Mereka itu merubah tempat, merubah-rubah tempatnya kata Al-Quran tuh. Ini terjadi ini. Anak umur, nah di kejadian 4 itu, kejadian 21 4 itu kan Ismail Ishak disapih itu kalau nggak salah itu, ya kan? Nah sementara pengusiran Hagar dengan anaknya itu setelah penyapihan itu berarti 14 tambah 2 16 tahun. Ini saya buka ya. Kejadian 21 ayat 14. Dan 14 itu dibaca, keesokan harinya Abraham mengambil roti serta sekedipat air lalu menaruh di bahu Hagar beserta anaknya. Maka mengembaralah Hagar dan anaknya ke padang gunung Berseba. Setelah air yang dikeribat itu habis, dibuangnya lah anak-anak itu ke bawah, anaknya itu ke bawah semak. Anak umur 16 tahun yang seharusnya berperan membantu ibunya ketika ibunya kesusahan, kalau perlu menggendong ibunya, malah dia yang digendong. Gimana ceritanya? Aduh. Ini kenapa orang Islam itu berpikir, walaupun di situ diceritakan ambillah anakmu yang tunggal itu yakni Ishak, tetap kita itu mikir kalau ada cerita yang aneh, walaupun dikatakan begitu, tetap nggak bisa percaya, ada kedustaan di situ. Belum lagi nanti di Kejadian 22 di ayat-ayat terakhir juga, setelah Abraham mengorbankan katanya Ishak itu, kembalinya ke Berseba, bukan ke Hebron. Bukan ke Hebron. Bukan. Hebron itu tempat tinggalnya Sarah. Tempat tinggalnya Sarah. Kenapa nggak dikembalikan ke Sarah? Malah dan Abraham menetap di sana. Dikatakan begitu. Kan aneh kan? Satu lagi Pak Deh. Ketika Sarah meninggal, datanglah Abraham menangisi Sarah. Berarti nggak serumah dia. Ketika Sarah meninggal, Abraham datang menangisi Sarah. Kemudian dia membeli tanah pekuburan itu kan. Jadi memang Abraham itu seperti diceritakan di kisah-kisah di Islam itu ya, bahwa dia menetap dengan Hagar, Ibrahim.
Di kisah-kisah Islam Oke, kan sampai Bunda, membangun kita pondasi cek dulu Ka'bah. ini, Pak sahabat takutnya dia pingsan ini. Silakan bro dibuka mute-nya bro. Bro sahabat. Thank you Bang Pasienku yang santun. Mustafa. Buka mute-nya. Mungkin dia terpesona tengok Bible-nya baru dia lihat. Waduh, bro janganlah mati dulu bro. Oh, lanjut bro, lanjut. Silakan ditanggapi bro. Ini saya juga baru ini saya baru lihat lagi nih. Mantap, gitu dong. Saya suka dengan Kristen-Kristen yang ketika dikasih data dia buka, dia baca, dia teliti, dia pahami, keren itu. Lanjut bro, lanjut. Nah, jadi begitu Bang sahabatku gitu. Harus terjemahan lain saya lagi. sudah bernubuat tadi ya. Saya cek terjemahan lain lagi dulu. Soalnya kata beserta ini kan memang benar ya. Ditaruh berbarengan dengan roti itu yang sulit juga ya. Nanti saya lihat. Dilihat aja Bang dari kisah berawal Bang gitu. Bahwasanya Ishak ini hasil dari inces. Biar tahu Abang di Bible Abang tertulis di situ Bang. Ishak itu hasil dari inces. Anak saudara yang didikahin itu pamannya. Jadi anak haram itu Bang, tahu Bang anak haram. Anak soleh barokallah memang benar rencana. Lanjut bro. Masya Allah. Ishak itu hasil dari anak haram Bang, hasil inces. Saudaraan. Aduh, Nggak mungkin Tuhan mau jangan masuk ke situ dulu Bang. Bang, Ya, jangan maksud masuk ke situ saya, dulu. maksud saya Bunda Jangan. biar dia merujuk dari awal Bunda, merujuk dari awal gitu. Abang harus teliti. Ini karena Pak Ustaz Kaisar Kristologi ini sudah mengasih birahi tahu. terus. Bukan. Kita sudah ada Ustadz Sugi di sini loh, ahli bedah gitu loh, bedah. Dia selalu membedah yang namanya kitab Bible itu. Lanjut. Kaisar, diam dulu. Nanti baru bahas itu lagi. Bang Sugi, ini saya lihat di terjemahannya Net Bible. Ini terjemahannya agak beda ya. Hari 14 itu ya. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil mengambil beberapa makanan dan sekantong air lalu memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya di atas baunya lalu memberikan anaknya kepadanya. Itu terjemahan lain Bang. Jadi ini kan apa ya? Tergantung terjemahan sih. Jadi kalau abang bilang beserta itu memang terjemahan baru, tapi ini terjemahan kalau saya di terjemahan Net Bible itu tidak ada beserta, kata beserta itu Bang. Wah ini mantep ini Pak sahabat ya, mau agak kritis sedikit ya. Nanti Pak sahabat kalau boleh tahu sore hari ini agak nyantai nggak? Biar nanti Anda berdialog dengan Gurunda, dengan Bang Zuma. Lagi sholat dulu. Saya nggak lama, saya harus balik soalnya ini tahun baru. Itu nggak lama Pak. Tadi itu 16 ayat berapa tadi? Ini terjemahan lain, di terjemahan Net Bible itu dia tidak pakai kata beserta. Itu Bang Glenn bertanya berapa tadi datanya di mana? Silakan Pak sahabat. Abang buka di Net Bible dengan ayat yang sama, Kejadian 21 ayat 14. 21 ya, ayat 14 ya. 14 Bang. Pulang ya. Masalahnya Ismail itu umurnya sudah udah belasan tahun ditaruh di atas ini yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Bunda, tadi kan saya bilang itu Anaknya terjemahan ditaruh juga. di atas bahu. Orang gede Tapi kalau udah gede terjemahan kok. lain dia tidak mengatakan beserta anaknya diletakkan di atas bahu, Bu. Berarti lain punya salah ya. Iya bisa terjemahnya kan bisa salah, tapi siapa sih ya di sini yang bisa Jadi abang, biar lebih lengkap oke. Nah bang, kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Barseba. Dia di Barseba ya. Nah baca ketika selesai pengorbanan ya, Abraham dan anaknya itu ke Barseba, ke tempatnya Hagar gitu loh. Coba baca itu ketika selesai pengorbanan. Ya nanti ini selesai Dan- dulu, biar kita cek lagi itu ya sebentar. Gurunda Itu kan Zuma ada- kalau sudah monitor saja ya Bang Zuma ya. Lanjut. Aduh kita sudah tahu semua kisahnya itu bang.
Iya. Udah tahu semua kisahnya itu. Kalau bahasa Afrika itu Anda mau pakai terjemahan apa, Bang? Anda mau terjemahan apa, Bang? Ibraninya itu Net Bible bang. Apa di situ coba baca sampai ayat 15, Bang. Fokus dulu kepada Suge ya, biar enak. Lanjut. Bentar ya. Baca sampai ayat 15, Bang. 15 sebentar bang, sebentar. Saya cek ya. Di sini dia bilang gini bang, saya baca ya. Abraham mengambil, ini dari 14. Abraham mengambil beberapa makanan dan sekantong air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya di atas baunya, lalu memberikan anaknya kepadanya dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah ia mengembara tanpa tujuan di padang gurun. Ayatnya yang ke 15 ya, setelah air dalam kirbat itu habis, ia menyembunyikannya anaknya di bawah salah satu semak belukar. Gitu, nah, itu Bang. Anak dewasa disembunyikan, bahasa mak Bang. Siapa dulu? Abangin dulu. Maksudnya sepakat dulu yang tadi beserta itu nggak diletakkan di atas bau itu Bang. Di situ dikatakan menyerahkan anaknya. Iya, maksudnya Ya. yang tadi di terjemahan baru Oke, beserta. berarti kalau kita korelasikan dengan ayat 15 di situ disembunyikan, menyerahkan di situ berarti sesuatu yang masih kecil diberikan. Ya. Sehingga nanti ketika air itu habis diserondokkanlah, dalam bahasa orang Batak, diserondokkan ke bawah semak-semak. Tetap saja Bang, Anda tidak bisa menghilangkan anak itu diperlakukan seperti balita, nggak bisa. Bahkan kalau kita lihat yang versi Celeber, disembunyikan di bawah semak-semak. Hah? Anak umur 16 tahun Bang, diperlakukan seperti itu. Tetap kena Bang, nggak bisa mengelak. Mau di situ diserahkan, mau ditaruh di atas pundaknya. Ayat 15 adalah kuncinya. Ayat 15 apa? Di situ tadi ditaruh di bawah semak-semak, dibuang di bawah semak-semak, disembunyikan di bawah semak-semak. Gimana itu? Bisa juga. Silakan bro, saya percaya pasien saya yang satu ini masih punya akal waras. Oke silakan bro, ditanggapi bro. Nih ya, saya yang baca versi Celeber Bang. Saya bacakan versi Celeber bentar Bang dan Bang Glenn ya. Keesokan harinya Ibrahim bangun pagi-pagi, diambilnya roti serta sebuah kantong kulit berisi air. Lalu diserahkannya lah kepada Hagar dengan menaruhnya kepada bahunya. Diserahkannya pula anaknya, lalu disuruhnya perempuan itu pergi. Maka berjalanlah Hagar mengembara di padang belantara Berseba. Ketika air itu dalam kantong kulit itu habis, direbahkannya lah anaknya di bawah suatu pohon semak. Direbahkan. Berarti apa? Ya anak bayi. Gimana sih? Nggak bisa, Anda nggak bisa ngelak dari situ. Itu tetap perlakuan seperti memperlakukan bayi. Kuncinya ayat 15. Ini Bang, mungkin ya saya kasih kemungkinan saja. Karena itu di padang gurun. Bentar Bang. Di padang gurun kan memang mereka kehabisan air. Mungkin anaknya haus ya. Anak umur 16 tahun gitu ya. Maksudnya adalah di padang gurun. Ya diletakkan mungkin di situ untuk ibunya pergi lihat air. Bisa juga. Karena kondisinya di padang gurun. Kata diletakkan tadinya apakah ya definisinya diletakkan? Di bawah, ditaruh. Itu meletakkan, Bang. Tapi kalau anak umur 16 tahun bukan diletakkan. Disuruhnya lah anak itu. Cocok, oke. Tapi ini diletakkan. Nah, kalau menurut Celeber, versi Celeber dikatakan apa di situ? Direbahkan. Nah, kalau di situ apa? Dikatakan apa di situ? Versi ini. Tanya, Abang kalau merujuk pada satu terjemahan, akhirnya Abang bilang ini saya sudah bawa terjemahan banyak loh. Ada versi Celeber, ya, oke. Kan ada versi, ada dibuangnya lah untuk terjemahan baru, terus direbahkan, terus diletakkan. Itu kan sudah mengandung arti yang berbeda itu Bang. Kalau diletakkan kan di bawah lalu diletakkan. Tapi direbahkan ya mungkin sama-sama lalu itu ya. Jadi agak beda. Kalau dalam masuk terjemahan berbeda Bang.
Aduh, kritis sekali dia kalau ini ya, kalau menyangkut Yesus Tuhan, dia tidak mau lihat originalnya. Tep saudara, ini kok kepental-pental ya. Tep kepental-pental. Bunda, Dia kritisi sekarang, mau tengok sebentar, ini fakta ya. Mau kau tengok original teks Biblemu ya. Tapi kalau membahas Yesus Tuhan, mau masuk kritikal original Biblemu, kayaknya kau nggak pernah ya. Minta-minta, ayo tengoklah. Oke, Bunda, ini Bang Suma sudah monitor Gurunda. Silakan Gurunda, ini pasien saya waktunya agak terbatas mungkin, tapi ya setidaknya Lanjut. sedikit berpikir. Saya monitor dulu, Mas. Ini masih ada pasien sini. Iya, Mas. Lanjut aja dulu ya. Siap, Mas. Nanti lagi saya monitor aja di sini. Iya, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Ya, saya monitor aja dulu. Akun saya dikecilin toh. Kecilin dikecilin. Lanjut, akhi. Bang Suma boleh minta sampai Aduh, dia lari mau minta apa ya? Versi apa yang diminta itu, Pak D? Aduh, minta versi-versi lain ya. Kesian. Berharap versi lain itu nggak gitu ceritanya, Bang ya. Ya sih, namanya Bible sering diedit. Aduh, ya Allah ya Mama Versi apa Bang yang Anda pakai, versi apa? Ayo Bang. Coba saya lihat. MLT ya? Bang, versi apa yang kau mau buka, Bang? Jadi intinya di situ ya. Intinya di situ ketika selesai itu Abraham turun bersama anaknya nih. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Berseba itu tempat Hagar ketika diusir ya. Kemudian Hagar mengembara di padang gurun Berseba. Coba baca itu ketika dia diusir. Setelah mengorbankan anaknya, Abraham tinggal di Berseba. Baca Kejadian 22:19. Nah, makanya di dalam kisah-kisah Islam itu Abraham itu tinggal bersama Hagar. Ketika Sarah meninggal, Sarah ya istrinya di Hebron itu ya, datanglah Abraham menangisi dia. Artinya Abraham tidak tinggal bersama Sarah. Itu Bang. Jadi orang-orang kita ini udah paham, udah sering tamat baca Biblemu ini. Kalian Bang aja Sugi, yang Bang Sugi. ya, halo. Mencari-cari ya. Coba ini saya lihat King James Version. Dia bilang begini, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta kirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Itu titik ya. Kemudian ditaruhnya di atas baunya dan juga kepada anak itu. Berarti ada taruh roti dan itu di atas, yang air tadi ya juga di atas bau pundak anak itu. Karena dia pakai kata penghubung dan juga kepada anak itu. Kemudian dilepaskannya. Maksud saya itu kita clear di sini berarti tidak diletakkan anak itu di atas baunya Agar. Tadi kan Abang mempersoalkan itu. Sampai kemudian 15. Biar tahu. Gini Bang, kalau gini sorry. Kalau bahasa aslinya gimana Bang? Bahasa Ibrani-nya itu antara wayet dan kai. Ya, kalau kai memang dan, tapi kalau bahasanya pakai wayet itu apa Bang? Kalau kita ngomong bahasa Ibrani-nya. Biar lebih paham. Kalau bahasa Inggrisnya oke lah. Tapi kita bahasa aslinya nih Bang. Nah, kalau bahasa wayet ini kata dasarnya et itu adalah tidak bisa. Kalau ada bahasa wayet di situ, ya itu ahad di situ satu. Jadi emang satu-satuan di bahu Bang. Kalau memisahkan itu salah. Kalau kita gunakan terjemahan bahasa Inggris memang betul. Bahasa Indonesia juga bersama-sama betul. Tapi kalau bahasa aslinya itu bukan kai, itu pakai wayet. Nah, kalau kita rujuk bahasa aslinya begitu Bang. Memang kalau kita pakai bahasa terjemahan pasti akan menggunakan kata and also atau dan. Tapi di bahasa Ibrani-nya bukan kai. Nah, itu Bang. Lanjut Saswi.
Oke, begini ya, para guruku semuanya, Masya Allah. Iwan pula sambil ditap-tap, barakallah semuanya ya. Semoga kebaikan antum semua dibalas oleh Allah yang sudah bantu tap-tap dan bersedekah ya, Iwan pula. Dan sebelum dilanjutkan, saya izin sholat asar dulu, dilanjut dulu para guru ya. Silakan Pak Desugi, fadl. Sahabatku, pasienku ya tetap santun ya, lanjut. Semoga dapat hidayah ya, Abang Abi ya. Iya. Hidayah. Ini makanya itu tadi coba dibaca sampai ayat 15. Jadi nanti kita tahu apa maksudnya di ayat 14 itu. Kalau di ayat 15 di situ dikatakan ditaruh, direbahkan, disembunyikan, itu jelas-jelas perlakuan seseorang kepada balita. Bukan perlakuan kepada seorang anak dewasa, tidak. Gitu loh. Intinya di 15 itu. Perlakuan di situ itu. Tapi Bang, umuran-umuran gitu juga kan mereka masih apa ya? Masih bergantung juga sama orang tua ya. Maksudnya Bang, isinya di anak padang pasir, Bang. Anak padang pasir itu budayanya budaya keras, Bang. Jangan kau samakan dengan anak budaya Indonesia. Budaya padang pasir itu lebih keras lagi. Bahkan Ali umur 16 tahun udah ngangkat pedang ikut perang. Di Indonesia belum dibolehkan, Bang. Ini budaya padang pasir, apalagi padang pasir, ngeri. Gitu loh. Budaya-budaya Timur Tengah beda, Bang. Anak segitu udah dewasa banget. Umur 16 tahun udah boleh perang di situ. Masa anak udah bisa perang masih digendong, masih ditaruh di bawah semak-semak, gimana? Aki Juma mana? Dilanjut Aki Juma, saya mau sholat asar gantian. Lagian apa hubungannya Kristen dengan data yang dibahas tadi? Apa hubungannya Pak De? Data yang tadi dengan Kristen itu apa hubungannya coba? Kan Kristen Ya penumpang sebenarnya gelap. Kan lu Bunda Rahma. sebenarnya nggak ada hubungannya. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Cuma Kristen ini kan percaya dengan kitab itu bahwa Ismail lah yang Ishak yang dijadikan korban. Tapi ketika saya melihat ada kisah yang aneh gitu, itu menurut saya nggak bisa dijadikan sebuah standar. Standar itu harus lurus. Kita mengukur kalau meterannya itu nyala, maka ukurannya salah. Ukurannya dulu yang harus kita perhatikan. Bener enggak nih ukurannya ini? Jangan-jangan kurang 2 cm. Kalau udah kurang 2 cm jangan dijadikan ukuran, ngaco nanti ukurannya. Lanjut Bang Andi, akhir Juma saya mau Satalib juga, saya mau sholat asar. Iya, lanjut lagi. Tapi yang jelas ya, menurut yang punya kitab beda cara mengartikannya dengan yang tidak punya kitab tapi mengaku dia punya kitab. Jadi kitab orang diambil, diaku-akui, kemudian dibelok-belokkan. Inilah resikonya. Orang-orang yang kayak kalian semua pergi jalan-jalan ke sumbernya di sana, ya tidak dihormati, diludahi, digamparin, bro. Hentikanlah pakai itu. Hentikanlah bermimpi. Lebih baik kembali ke Yunani. Supaya jelas Kristen itu dari Yunani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyimak, tapi sebenarnya menarik. Bang tadi siapa Bang Sahabat ya? Sebenarnya kan kalau Anda mau ngambil beberapa terjemahan, kita kembalikan lagi kepada originalnya, kan gitu lebih enak. Di dalam originalnya itu ada kalimat-kalimat yang merujuk kepada bahwa Nabi Ismail ini juga diangkat ke bahunya gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksakan, makanya terjemahan itu banyak versinya yang di situ dipahami bahwa Hagar itu menggendong Ismail. Itu fakta yang tidak bisa dibantah kalau masalah ke situ. Jadi jangan terlalu dipaksakan dengan sebuah asumsi gitu. Maksudnya asumsi yang sama sekali tidak merujuk kepada akademis pembahasannya. Ini kita bisa buka ya sambil nunggu yang lain. Tapi salut Pak De, di sana udah asar duluan. Nah Pak De ini bohong. Orang tempatku mestinya duluan, tempatku belum masuk. Mungkin persiapannya lah. Abang, saya harus balik nih. Saya harus balik dari kantor. Ya sedikit dulu ini Bang ya. Maksudnya
sedikit dulu biar kita tidak terkesan bahwa memaksakan sesuatu kalimat Ada jemputan atau di bawah. berdasarkan dari asumsi kan gitu ya. Ini kan kalimatnya ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, beserta anaknya kan gitu. Nah kita lihat di sini nih, beserta dengan anaknya di atas bahu Hagar. Di sini kan dibahas bahu ini apa artinya. Nah ini dijelaskan semuanya di atas bahu Hagar gitu. Ada keterangannya memang beserta anaknya itu di atas bahu Hagar. Ini kan ada bahasa Inggrisnya nih, ada bahasa Inggrisnya. Kalau kita terjemahkan juga sama aja bahu gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan sesuatu untuk melawan terjemahan yang diakui oleh LI itu sendiri dari sekian banyak terjemahan. Makanya di situ kalau memang mau menolak ya kembalikan lagi ke originalnya, arah dialognya dan sebagainya. Memang di sini tuh ada menariknya adalah di dalam narasi ini ya kitabnya kawan-kawan yang dipakai oleh kawan-kawan Kristen ada kisah Ishak, ada kisah Nabi Ismail alaihi wasallam gitu. Nah, lucunya adalah Nabi Ismail yang usianya sudah usia 16 tahun diperlakukan seperti anak 2 tahun. Kan gitu, yang tidak logis. Sementara kisah Ishak sendiri dibalik gitu. Jadi ada pemutarbalikan fakta di sini. Ada pemutarbalikan fakta. Saya Itu pamit ya, maksudnya saya yang balik. dibahas dari tadi. Ya bang, siap bang. Saya juga mau pamit bang. Nggak sanggup dia menerima kebenaran. Panas pantatnya duduk. Sebentar, Pi. Jam berapa? Baru jam berapa? Sudah kau sholat? Sholat asar kok. Jam apa ya? Jam 5. Iya. Yop, selamat sore, Kristen Muslim. Yop, yang kau ribut anaknya. Dari tadi saya Kristen. perhatiin, Bun, dari tadi saya perhatiin keluar masuk semua tuh ya, konten-konten. Nggak ada yang sanggup. Iya, karena ini keimanannya dia paksa. Tapi mereka tetap nggak malu ini ya, orang Islam konten. lebih jago ya. Nggak ada kemaluannya. Nggak ada, Bun. Naik. Oten ya, Bang ya. Silakan berdialog dengan Gurunda, Bang Zuma atau Ustadz Alip. Silakan. Kenaik. Halo semuanya. Salon belum buka, sebentar lagi. Silakan. Ya, kalau kita tidak memahami budaya ataupun cara penulisan orang Yahudi, ya beginilah jadinya, tidak memahami. Sebenarnya. Coba narasi yang mana tidak dipahami. Silakan, Ustadz. Ya, makna bahu atau shoulder ya, atau bahasa Hebrew shikam. Saya karena orang Kristen ini agak pintar-pintar sedikit, jadi saya bahasa Inggris sedikit lah ya. Tak apa-apa bahasa Inggris lawan akun. Ya bahasa originalnya dong yang dibaca kalau Kristen Peter. Kok bahasa Inggrisnya? Shikam itu bahasa Hebrew, bahu. Primarily refer to the physical shoulder or back. Ya. Kok itu bisa menunjukkan original teks kepada Bible muka? fisik. Bahasa Yunani, bahasa Ibraninya dong. Ibraninya. Kan kau ngaku pinter, bahasa dong Ibraninya. Tampilin dulu, tolong tampilin tadi Tat. Tenang aja, tenang. Orang Kristen tuh santai. Apalagi santai tapi bahasa Inggris dipakai. Iya. Iya, karena ini penjelasannya menggunakan bahasa Ya udah langsung jelaskan jelaskan aja apa maksud bahu di situ. Bahu itu apa? Langsung. Oke, shikam itu maknanya secara fisik ya bahu. Tetapi kalau mengacu kepada Bible ya, itu menunjukkan kepada kiasan bahwa itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau tidak memahami budaya orang Yahudi dan kebiasaan orang Yahudi, perkataan orang Yahudi, ya itulah jadinya salah paham. Gitu, Pak. Jadi oke. Lalu air itu apa maknanya air?
ditekankan ini kan bahu, shoulder. Ya sama seperti Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ini bukan lagi membahas Kristus tentang berdiri kiasan, di Bang. Ya sebelah Allah, kanan. ini coba ya. Ini Ini kita baca kiasan, pelan-pelan. Pak. Oke, di sini coba kita pahami. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Berarti roti, sekirbat air, dan anaknya tidak diletakkan di atas bahu Hagar, tetapi sebagai tanggung jawab. Nah, bagaimana Hagar itu mendidik, membina, menumbuhkan, mengelola roti dan air ini gimana tanggung jawabnya? Hai air, hai roti, kamu tumbuh besar Segala gitu. hormat, Tanggung jawab Pak. dia. Itu yang Anda baca itu terjemahan kah atau original, Pak? Terjemahan. Kok jadi nanya gini? Kalau Anda tidak paham original atau penulisan orang Yahudi, ya Anda akan keliru. Oh, kucluk bener nih Ya orang. udah, ya udah. Biarin nggak baca apa-apa, nih, baca. sabar. Baca. Baca Bang. Ini original teksnya Bang, dibaca Bang. Anda kan bisa baca original teks tuh. Baca Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa yaskem. Jangan Ustaz Alif jangan bacain, dia disuruh baca. Kan bisa ahlinya dia ini. Abraham. Ya, lanjut. Saya baca ya, walaupun Baca, Bang. bahasa Ibrani saya mungkin nggak cocok, tapi saya membuktikan bahwa saya memahami. Bagaimana memahami, katanya bisa baca. Ben Hama Baca. Lagioe Nashemenu Kai Zarka Hu. Oke? Wah, dia baca ininya. Bahasa Indonesianya. Hai. Dia baca Latinnya. Enggak, ini loh. Ini Dia loh. baca Ini Latinnya. Ini baca ini. Kau baca yang ayat yang mana kau? Saya baca Hebrew. Oke? Ya ini saya tampilkan di layar. Intinya kamu mutar kayak apa juga kami Jadi memahaminya. ini loh, Itu. Genesis 21 Makanya, nomor 14. Kalau Anda tidak memahami tradisi penulisan orang Yahudi, Lah ya, ilah, ini kok jadinya. kayak gini amat diskusinya, Ten. Kau bilang Karena kau Kristen itu mengatakan pintar, kepada makanya kami. Ya Kristen ini pintar, itu coba baca. paham. Ini coba baca. Kalau Kristen itu pintar, kenapa anjlok? Anjloknya mana, Pak? Oh, anjlok luar negeri, anjlok Indonesia, anjlok. Oh, di Iran 1 juta lebih. Iran. Iya, anjlok. Jadi dia nggak sanggup baca ya, nggak sanggup baca ya. Libanon itu mau mayoritas sudah. Saya izin mute kalau gitu di sini adzan asar. Lanjut mungkin Bunda sama Bang Andi, monggo. Udah nggak usah dilawan tuh, anjlok. Kalau Kristen pintar, anjlok. Saya pengen tes kamu Jadi- pintar apa enggak? jadi- Bentar dulu, Bunda, izin. Shalom. Saya pengen tes kamu pintar apa enggak. Yesus itu kabur kan? Kabur. Di mana tadi dia bilang Kristen banyak? Di Iran. Dari mana? Sama dasar Libanon. hukumnya? 1 juta mah nothing, Bang Handi. Di sini Kadang-kadang nih mimpi. ratusan juta yang pindah tuh. Setiap hari tuh London tuh tutup tuh Kristen. Ya bukan ada kenyataan. Mr. D, kamu Islam Kristen, kalau Islam Assalamualaikum, kalau Oten haleluya. Waalaikumsalam. Jangan dimasukkan Oh, saya. Muslim. Saya nyimak aja, Bu. Oh iya Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam, Mas. Masalahnya kau permintaan jadi wasit naik lah. Aduh. Di mana ada datanya? Di Irak itu mayoritas Kristen ya. Data di mana itu dia? Dia Ini ngomong otentik, kalau tadi nggak bohong, nggak hidup apa Libanon. ya? Di Libanon Bang, tadi dia ngomong Libanon itu bertambah, dia bilang itu. Jack, Bohong. Jack, Oten atau Muslim Bang? Iya, saya Kristen, Bang. Oh, Jack of the ya. Silakan dilanjut tadi ya pembahasannya atau apa nih sama Nggak usah Ustaz bahas Khalid itu atau Bunda, Bang? balik Lanjut. ke konsep ketuhanan aja. Itu kan kitab orang, nggak ada juga gunanya buat Kristen. Iya sih. Apa? Iya, yang Kenapa kau menuankan anak orang Bang? Silakan. iya sudah jelas karena dia adalah Tuhan, Bunda. Di mana itu Bang? Di Bibelmu dia Tuhan. Silakan Gurunda. Mana Bang? Kasih kami literasinya, datanya Bang. Banyak di Yohanes. Tuh, Bang. Saya buka datanya.
Enggak, yang itu apa saya bilang tadi, yang kenapa harus baca-baca bahasa-bahasa Ibrani sedangkan kita sudah mengerti kan dalam bahasa Indonesia itu. Ya itulah sama Otenmo bang. Dia merasa sok pinter, sok jago jadi dites. Ternyata nggak bisa. Bahas yang lain aja bang ya. Jawabannya bukan gitu. Tadi Oten ini dia tidak percaya terjemahan bahasa Indonesia yang diproduksi oleh LAI. Jawabannya Bang Handi. Ya. Jadi dia nggak percaya produksi LAI, makanya dia pakai original text. Itu jawabannya Bunda Rama tadi. Nah, dengar tuh jawabannya, Jack. Iya, kenapa harus susah-susah cari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, sedangkan sudah terjemah di dalam bahasa Indonesia. Kalau begitu tanya nenekmu, karena tadi tuh sama Oten yang masuk ke ini. Oh gitu. Iya, berarti dia belum bertanya. Gini loh pertanyaannya, Lukas itu menulis surat pakai bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Iya, dalam bahasa yang dulu mungkin memang internasional, mungkin Yunani. Saya ulang ya. Sama halnya kalau sekarang kan bahasa internasional tulisan Bible yang ada di PB itu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani aslinya, originalnya? Originalnya ya bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Indonesia itu sumbernya dari mana? Ya, bahasa Indonesia itu harusnya kan kalau memang kita di Indonesia, tinggal di Indonesia, ya harusnya beralih ke bahasa Indonesia. Bisa dengar nggak sih kalau orang lagi ngomong bahasa Indonesia yang kau konsumsi tiap hari itu bersumber dari bahasa apa? Ya, dari Indonesia. Astagfirullahaladzim. Bahasa Melayu tinggi bang. Dari bahasa Melayu tinggi bang. Enggak gini loh. Bahasa Indonesia yang kau baca di Biblemu itu bersumber dari bahasa original Bible, bahasa apa? Maksudnya ini bahasa kita ini, bahasa Indonesia begini yang. Iya, ini bahasa Indonesia. Original teksnya bahasa apa? Original teksnya dalam bahasa Indonesia ya, Indonesia. Buset, original teks bahasa Indonesia. Lu pikir Yesus bahasa Indonesia? Gini aja Bang Andi. Ya. Jadi Anda setuju Bang, bentar Bang. Berarti Anda setuju dengan terjemahan LAI ya Bang ya? Bentar Bang, saya buka dulu ayat 1. Nah coba, Kejadian 21 tadi Bang. Anda percaya dengan itu Bang ya? Gitu aja Bang Andi. Arahkan ke sana Bang Andi. Ya mampus lah kalau di situ. Ya biarin. Dia konsisten enggak ini coba? Sejauh mana dia kekonsistenan dia ini? Ayo, kita kembali ke bahasa Indonesia aja, ayo. Kejadian 21 ayat 14. Nah, itu dia. Apa Anda mau mengakui bahwa anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi? Gimana Bang? Setuju ya Bang ya? Dengan terjemahan bahasa Indonesia ya? Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Jadi ada anak umur 16 tahun ditaruh di bahu seorang wanita yang tua renta, lalu berjalan di padang pasir yang jauhnya ratusan kilometer. Masuk akal itu Bang? Sementara umurnya Ismail sudah 16. 16 tahun itu ketika dia diusir ibunya di ini. Coba. Masa umur 16 tahun? Karena umur 13 tahun, umur 14 tahun Ishak lahir. Ya, umur 14 tahun Ismail, Ishak lahir. Umur 16 tahun, 2 tahun kemudian disapi Ishak, baru diusir Ismail dengan ibunya. Jadi 16 tahun tuh. Coba 16 tahun bagaimana? Bagaimana itu kalau 16 tahun? Ditaruh di pundak, kemudian dibuang di semak. Ditaruh Ishak di situ kan. Ishak umur baru berapa Ishak? Baru 3 tahun ya kurang lebih. Ditaruh kayu bakar di atas bahunya. Coba ketika dia ingin dibawa itu, ambil anakmu yang tunggal. Jangan ke sana dulu Bun. Biar dia komentari dulu Bun. Yang itu
Oke. Bagaimana Bang kejadian Lanjut, itu? Iya bang, kenapa? Iya, kejadian ini yang 21 saya itu. pertanyakan, kenapa mesti dipermasalahkan bahasanya kak? Kan sudah telah lulus dari lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Makanya tadi saya tanya, apakah Anda setuju dengan terjemahan LAI? Anda Iya. percaya itu kan? Oke. Nah, kalau Anda percaya, bagaimana apakah Anda percaya juga bahwa ada anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi? Umur 16 tahun? Ya. Kan dijelaskan netizen juga ini. Itu data biar kalian juga paham umur berapa sebenarnya Ismail. Bentar Bunda. Iya, tetap aja biar saya terangkan Bunda. Kita tambah data. Oke, silakan. bentar. Jadi Ismail itu dilahirkan ketika Abraham umur 16 tahun, umur 86 tahun. Kau baca Kejadian 16 ayat terakhir, baca. Kejadian. Hilang. Kejadian 16 ayat terakhir. Dia ini malah bagus ini kalau dia percaya terjemahan LAI, oke. Kita nggak pusing-pusing jadinya enak. Nyelam. Udah Bang ya, Kejadian 21 ayat 16. Nanti kau lihat Kejadian 21 ayat 5. Ishak dilahirkan pada waktu Abraham umur 100 tahun. Jadi jarak kelahiran Ishak dengan Ismail itu 14 tahun. Artinya Ismail umur 14 tahun, Ishak baru lahir. Nah, Ismail diusir itu Ishak setelah disapih. Kejadian 21 ayat 4 seingat saya. Terus apakah dengan membahas ayat-ayat yang ini bisa tidak menuhankan Tuhan Yesus begitu? Ini bukan tidak berbicara Yesus Tuhan, Bang. Berbicara tentang apakah, bentar Bang. Apakah Bible itu kitab suci atau bukan? Kalau isinya saja gabrul seperti ini. Itu gabrul, Bang. Ada anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Masuk akal enggak? Anda akan mengatakan masuk akal kalau Anda nggak berakal. Tapi siapapun orang yang otaknya normal tidak akan mungkin bisa mempercayai ada anak umur 16 tahun ditaruh di pundak ibunya. Dan ketika airnya itu habis, anaknya itu dibuang ke bawah semak-semak. Anak umur 16 tahun dibuang di bawah semak-semak. Tunggu, itu ayat di mana itu, Bang? Kejadian 21 ayat 15. Kejadian 21. 15. Kejadian perjanjian lama berarti ya? Iya. Nah ini Anda di gereja nggak pernah diterangkan ini, Bang. Kalau kami sudah saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya saya hafal Bible. Yakin Kejadian 21, Bang? Kejadian 21:15 kau baca? Maka ketika air yang dikeripat itu habis, dibuangnya lah anak itu di bawah semak-semak. Baca. Kenapa sih enggak dapat ini ya? Kejadian. Dah. Apa nggak dapat orang semudah itu? Iya, serius, Bang. Di Kejadian 21:14 itu pengusiran. Keesokan harinya Abraham mengambil sekeribat air dan roti lalu menaruh di atas pundak Hagar beserta anaknya. Di Kejadian 21:15 ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak.
Oten tadi dia bilang menanggung, bahu itu menanggung. Kenapa kok dibuang? Itu mah bagaimana supaya menutupi aja bang. Itu tidak bisa diartikan menanggung. Itu pundak ya pundak, karena itu bercerita tentang apa ya, sesuatu yang dibawa. Nggak bisa diartikan menanggung itu. Nggak bisa. Saya baca ya bang. Iya. Ya. Kejadian 21 ayat 14. Yang berbunyi, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara. Ya, ini terus. Kenapa ayat ngambil 15. Terus ayat 15. Ayat 15-nya. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak. Ini anak siapa ini? Ismail. Yakin. Makanya bang, kalau baca Alkitab itu nggak sembarang mengartikan bang. Aduh bang, anaknya Hagar siapa bang? Botol. Anaknya Hagar siapa? Nggak usah ngajarin saya bang. Anak Hagar siapa bang? Iya, abang ini sekolah teologi atau tidak? Nggak perlu. Aduh. Ya, perlulah bang. Bang, saya nggak sekolah teologi saja. Belum ada pendeta yang saya nggak perlu sekolah teologi, belum ada pendeta yang ngalahin saya. Hafalan Bible saya lebih hebat daripada pendeta manapun. Apalagi kalau saya sekolah teologi. Sekarang saya tanya, ya anak itu siapa? Anaknya siapa anak itu? Ayo, anaknya siapa itu? Nggak usah ngajarin. Itu anaknya siapa yang di bawah Hagar, itu anak siapa? Anak Sarah. Ini kalau kita mengacu ke perjanjian lama, bang, itu sebenarnya banyak perumpamaan yang bisa kita salah mengartikan. Ini bukan perumpamaan, bang. Ini bukan perumpamaan, ini kisah. Iya, kisah Hagar diusir oleh Abraham. Ya, ini kan kisah, ini cerita story nih, masalah story. Kisahnya ini benar apa salah ini? Ada anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Benar salah itu? Umur 16 tahun, adakah umur 16 tahun dibilang situ? Dah. Sekarang Ismail lahir pada waktu Abraham umur berapa? Lupa. Tadi udah saya suruh baca. Bukan lupa, ada sejarahnya nggak? Ada yang bisa dibuka. Kejadian 16 ayat terakhir, Ismail waktu dilahirkan umur Abraham 16 tahun. Nah, sekarang kita hitung. Anda kan punya otak. Mari kita hitung. Jarak antara Iska. Ada nggak buktinya? Aduh, jangan hitung karena kalau dihitung ketahuan bohongnya. Makanya jangan hitung gitu kan? Apa ini? Jarak antara Ismail ke Iska berapa tahun? Kok jangan hitung gimana sih? Karena kalau dihitung ketahuan bohongnya. Hitung. Masa kayak gitu aja nggak ngerti? Harus ada tertulis 16 tahun baru ngerti. Anak-anak Anda anak TK atau nggak pernah sekolah? Ketika dikatakan Ismail lahir ketika Abraham umur 86, Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun, otak yang sehat pasti langsung tahu, oh jaraknya 14 tahun. Ketika Ismail diusir, Ishak selesai disape. Kejadian 21 ayat 4. Orang disape itu umur 2 tahun. Dalam tradisi Yahudi, berarti 14 tambah 2, 16. Otak dipakai, otak. Ya, ini kayak kan, gitu aja saya ajarin sih. Enggak, kalau kita berbicara begini artinya kita ambil inisiatif untuk membuat cerita. Berarti tidak ada yang tertulis bahwa itu seperti yang kita dengarkan dan kita ceritakan. Ngeri. Memang ada seorang pakar namanya Robert Fang kalau nggak salah. Mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Ini contoh ini. Udah jelas-jelas perbedaan antara umur Ishak dan Ismail 14 tahun. Masih ditanyakan lagi. Aneh. Oke, saya nyerah kalau gitu. Saya mau cari yang berkualitas. Silakan dilanjutkan dengan yang lain. Iya, Pak. Terima kasih.
Nih saya kasih data. Coba buka Kejadian 17:24 coba. Kau punya Bible di situ, buka. Biar kau nggak botol-botol amat sih. Ayo buka Kejadian 17:24 Bang. Halo, Jack. Iya, Buka. Kejadian 17:24. Kejadian 17 ayat 24. ayat 24. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun. Jadi Ismail 13 tahun, Abraham 99 tahun. 99 tahun ya, tanam di otakmu itu Bang ya, biar kau nggak lupa. 99 tahun, setahun kemudian ketika Abraham berumur 100 tahun, lahirlah Ishak. Abraham 100 tahun lahir Ishak, itu ada datanya juga di Bible. Tapi saya fokus ini umur 99 tahun Abraham disunat, Ismail 13 tahun. 1 tahun kemudian lahir Ishak. Jadi Ismail umurnya 14 tahun kemudian ketika lahir Ishak. 2 tahun Ishak disapih ya, disusui ibunya. Kemudian berarti Ismail sudah 16 tahun. 16 tahun ketika disapi Ishak, itulah pada waktu itulah diusir. Diceritakan di Bible nih, diusir Ismail dan ibundanya. Jadi 16 tahun hitungannya gitu. Udah paham? Silakan Gurunda. Hah? Saya bertanya boleh Pak? Boleh nggak Bun? Tapi udah paham kan? Udah terima kan? Udah paham 16 ya? Silakan ada. Oke, alhamdulillah. Udah paham, baik. Silakan ada Gurunda Bang Zuma, silakan dengan beliau. Bertanyalah brother Ren. Ya Bun, saya mau tanya ini perihal masalah keselamatan. Yakin kan bahwa kita nanti suatu saat kan menuju kematian kan? Dan ada nggak satu ayat, ada nggak bahwa di dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa kita akan selamat kalau kita mengikuti ataupun menaati agama Islam atau ajaran Rasulullah, begitu Bun. Silakan Gurunda. Kalau di Kristen kan sudah ada akulah seperti yang dikutip di Alkitab kan banyak. Gurunda, monitor, Ustadz. Ya maaf, baru monitor saya. Ini ada Gurunda. Oh itu, monitor. Silakan. Kalau ada sih sudah lama sih saya ikut sama istri juga Islam, kalau memang sudah ada dari dulu. Oh, jadi istri kamu muslimah Islam? Iya bang. Oh, tapi kamu tetap masih Kristen? Iya bang. Oke, lanjut Gurunda. Fadhol, Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, berfirman kemudian dalam surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'at wa yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Pada hari di mana kemudian manusia dikumpulkan, pada hari kita dihimpunkan, kemudian setelah hari kiamat kita dibangkitkan, semuanya dikumpulkan oleh Allah. Kemudian segala kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan solusi bagi orang yang beriman kepadanya dan mengerjakan amalan soleh, akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan kemudian ke dalam surga. Mereka kemudian kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah yang disebut dengan zalikal fawzul azim, kemenangan yang agung. Yang beramal soleh kemudian beriman kepada Allah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang Islam itu
yaitu mereka yang khusyuk di dalam salat. Kemudian Allah menjelaskan mereka memelihara salat mereka, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka memelihara salatnya. Allah mengatakan ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yakni orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini itu di Islam. Nah, kalau Anda kemudian memiliki istri, Al-Quran menjelaskan bagi kami umat Islam dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini kok noise ya? Kok bisa ya? Gurunda noise. Saya ya? Kok bisa? Iya. Masih? Enggak. Bagus, lanjut Gurunda, udah bagus. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang saleh dari nenek moyang mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang malaikat kemudian masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu yang ada. Ini jelas. Jadi kalau di Islam itu suaminya Islam, istrinya Islam, anak-anaknya kemudian akan masuk bersama-sama di dalam surga. Mereka membentuk rumah tangga kembali dalam kehidupan yang kekal. Itulah di Islam. Nah, kalau yang saya tahu di Kristen, yang menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, justru diusir ke neraka. Tertulis dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Nah, ini yang perlu saudara Kristen pahami. Saya kalau jadi Kristen membaca dalil itu ngeri. Artinya Yesus tidak suka orang itu menyembah dirinya. Karena memang yang disembah oleh Kristen ini bukanlah Yesus anak Maria, tetapi Yesus yang Kristus, yang Yesus sendiri sudah nubuatkan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi maaf, saya potong Bang. Iya silakan. Bang Suma, berarti dalam Islam itu sendiri di Al-Quran kan berarti sudah bilang bahwa Isa itu berarti naik ke surga ya, naik ke atas langit. Kenapa? Isa atau Yesus dalam Alkitab kita itu betul naik ke, betul juga diceritakan bahwa naik ke langit ya. Iya betul. Yang naik ke langit itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya ini makanya saya bilang banyak polemik bahwa kan kita juga dari ini pemahaman Kristen ya Bang, bahwa Yesus itu yang naik ke langit juga sama naik ke surga dalam artian kita di Alkitab. Tapi ini kenapa sih banyak teman-teman dari Muslim yang sering mengata-ngatain atau berhujat-hujat mengata-ngatain Yesus atau apa? Padahal dalam Al-Quran kan mengajarkan juga dalam Al-Quran kan Nabi Isa memang orang yang suci juga kan Bang? Iya, masalahnya bukan di situ, bukan itu poinnya. Kalau di dalam pemahaman naiknya seorang nabi ke langit yang diutus kemudian kepada Bani Israel mengajarkan Injil, itu hanya ada satu oknum, kami menyebutnya Isa. Dan oknum ini tidak tersentuh sedikit pun dengan kejahatan, dengan kejahilan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, enggak. Tetapi yang disentuh, ditelanjangin, ditampar, kemudian itu adalah orang yang bukan kemudian utusan Tuhan, tetapi pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Nah itulah yang kemudian pengganti ini, setelah kemudian Nabi Isa terangkat ke langit, yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang Kristen dengan mengatasnamakan Yesus, padahal sebenarnya bukan Yesus. Nah itu yang perlu dipahami saudara. Kristen itu muncul belakangan.
Jadi Kristen muncul belakangan, tragedi penyaliban lebih dulu, baru kemudian ada Kristen. Nah, tragedi penyaliban itu benar-benar terjadi. Islam mengatakan penyaliban terjadi, Yahudi mengatakan terjadi. Nah, yang disalib oleh mereka menurut mereka adalah orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias, yang datang di tengah-tengah mereka mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, lalu ditolak, bahkan berujung kepada upaya untuk membunuh Mesias tersebut. Nah, Tuhan yang mengutusnya menyelamatkan Mesias ini, terangkat dia ke langit. Lalu yang disalib itu adalah orang yang menggantikan. Tutup cerita, tutup buku. Seibarat filmnya udah tamat. Tetapi ternyata ada episode 2 yang dibuat oleh sutradara baru, bukan sutradara yang pertama. Sutradaranya mengolah data yang ada pada kejadian tersebut di TKP dengan mengambil cerita-cerita dari kesaksian-kesaksian orang, lalu menjadikan cerita yang berbeda dengan pola yang terjadi. Yang terjadi adalah Nabi Isa diselamatkan, yang disalib kemudian adalah penggantinya. Yang diceritakan pada episode kedua adalah sutradara menceritakan bahwa yang disalib itu adalah orang itu sendiri, lalu setelah dikubur, hari ketiga terangkat ke langit. Padahal itu cerita yang dibuat-buat. Cerita yang sebenarnya adalah Nabi Isa ketika diupayakan untuk dibunuh, Tuhan mengangkatnya ke langit. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Itu. Ini kalau sejarah yang seperti abang cerita ini ada ditulis di Al-Quran ya bang? Di Al-Quran ada, di Bible pun ada. Ya, soalnya kalau di Bible kan ceritanya sudah sesuai dengan Alkitab itu kan dia mati lalu hidup dan naik ke surga, bang. Oh enggak, saudara. Itu Anda terima bulat-bulat itu doktrin dan dogma itu. Padahal kalau Anda melihat, apakah ada memang salah mengartikan dari LAI atau dari bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bagaimana ya bang? Bukan. Memang ada upaya di Kristen itu untuk kemudian mengabarkan berita bahwa yang dibunuh itu adalah Mesias. Memang ada upaya itu. Jadi berita itu ditelan bulat-bulat kemudian oleh saudara Kristen. Padahal Tuhan masih menitipkan kebenaran. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang ini membuat makar, membuat tipu daya, tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu mereka buat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah membalas kejahatan mereka. Nah, dengan kejahatan yang mereka buat, kejahatan itu juga yang menorehkan bahwa ternyata yang disalib itu adalah bukan Yesus. Siapa berkata bahwa yang disalib itu bukan Yesus? Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan itu? Lukas 24 nomor 44. Apa kata Yesus? Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tuh Yesus yang berkata tuh, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, sekarang mari kita cari. Di mana di dalam kitab Taurat tertulis tentang Nabi Isa alaihissalam atau tentang Yesus? Tentang kepergiannya meninggalkan dunia ini. Ya, ternyata tertulis di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau hembur-hemburkan kebohongan. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Orang yang benar jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya apa? Artinya jangan kau bunuh Isa. Karena Isa orang benar, jangan kau bunuh Yesus. Yesus orang benar, Yesus tidak bersalah, jangan kau bunuh. Ketika kamu berupaya kemudian untuk membunuh Nabi Isa, aku Tuhan yang mengutusnya, hambaku yang suci ini, tidak akan kubiarkan kamu jamah sedikit pun. Dan itu juga Yesus katakan di dalam kitab saudara. Yohanes 14 nomor 30. Memang aku harus pergi sebab penguasa dunia telah datang dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Meskipun iblis itu berupaya dengan cara merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi, Tuhan tidak mengizinkan disentuh sedikit pun Nabi Isa alaihissalam. Coba
Endingnya di mana? Coba baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai Kristen harusnya Anda jadikan itu sebagai ending. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan. Gak mati dia. Siapa yang mati? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Jadi yang makan suap siapa? Yudas. Jadi yang terkutuk siapa? Yudas. Jadi yang disalib siapa? Yudas. Apakah ada kemudian literasi itu dalam Bible? Ada. Di mana Bang Suma? Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila ada orang yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia atau kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyangmu. Sebab jangan kau biarkan dia semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jelas itu. Makanya Yusuf Arimatea dan Nikodemus bersama dengan Maria itu meminta ke gubernur Pilatus untuk segera menurunkan mayat orang yang digantung di atas salib sebelum Sabat. Kenapa? Karena orang yang sepadan perbuatannya dengan hukuman mati tidak boleh mayatnya menyentuh tanah, harus diturunkan segera sebelum Sabat. Itulah yang terjadi. Paulus pun mengatakan apa dalam Galatia 3 nomor 13? Kristus, dia tidak mengatakan Yesus, tapi mengatakan Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus, anak Maria, orang suci, bro. Dia adalah orang pilihan Tuhan, dia adalah duta, dia adalah Rasulullah. Bukan orang terkutuk. Kenapa pula dikatakan terkutuk? Berarti yang dikutuk inilah yang digantung. Siapa itu? Yudas. Ada nggak perselisihan antara orang Yahudi dengan Paulus tentang ini? Ada. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka berkata Yesus telah mati, tapi Paulus berkata Yesus masih hidup. Al-Quran saya mengatakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka salibkan. Jelas itu, Bung. Al-Quran datang sebagai cahaya. Hudal linnas. Petunjuk. Petunjuk Al-Quran itu. Ya. Supaya manusia itu mendapatkan kemudian kebenaran hakiki. Tuhan datang ke tengah-tengah Bani Israel dengan cara mengutus ajarannya melalui para nabi. Lalu setelah datang ajaran Tuhan melalui para nabinya, nabinya diolok-olok, nabinya ingin dihapuskan. Ingat, Bung, ingat, Kristen itu agama yang muncul belakangan. Bukan ditopang oleh kekuatan dari Yahudi, bukan. Kristen muncul dari Romawi. Ingat, pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, Romawi adalah bangsa penguasa kala itu. Bahkan Yesus hidup di negara atau di daerah atau di wilayah yang dibawa jajahan bangsa Romawi. Ingat itu. Sehingga yang mengajarkan penyembahan terhadap oknum yang bernama Yesus itu adalah kekuatan imperium Romawi. Dialah yang melakukan penekanan kemana-mana supaya orang di bawah jajahannya menyembah dewa mereka yang mereka sebut Yesus. Mana coba tunjukkan adakah rabi Yahudi yang datang ke Indonesia dari sejak bahla sampai hari ini datang mengajarkan kekristenan? Tak ada. Yang datang pastor pendeta dari barat, dari Belanda, dari Portugis, dari Jerman. Itu yang datang. Mana ada nabi diutus kepada mereka? Tak ada. Nah, kekuatan apa yang ada di belakang mereka? Itulah yang datang kepada Paulus. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah jadikanlah seluruh makhluk, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Itu siapa? Itu bukan Yesus anak Maria, Bang. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu adalah makhluk yang pernah mencobai Yesus. Ketika diceritakan dalam Lukas 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, endingnya di 13. Iblis mundur dari Yesus.
Yes, iblisnya tidak sanggup. Iblisnya angkat tangan. Iblisnya menyerah. Dia tidak sanggup kemudian untuk menggoda Yesus. Iya bang. Ini saya mau bertanya itu yang masalah kan ini banyak juga. Bentar saudara izin sebentar Iwan dikencangkan tap layarnya, dikencangkan ini banyak tentara Romawi di bawah biar kuat komalnya. Lanjut, maaf lanjut. Merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi, merasuki orang Yahudi. Iblisnya bekerja di situ, beraksiak dan siang dan malam. Sehingga Yesus memberikan sinyal kepada orang yang berfikir nih di dalam Bible. Apa kata Yesus? Coba Anda buka Matius 12. Adakah sesuatu yang luar biasa di situ? Ada. Apa sesuatu yang luar biasa itu? Baca. Ketika orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki datang kepada Yesus, lalu kemudian mereka bertanya, "Guru, ya paman, berilah tanda kepada kami." Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, dia tidak mengatakan pengikutku, orang yang kukasihi, anak-anakku, tidak. Dia mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Anak manusia ini bukan Yesus. Anak manusia yang dimaksud di sini Anda baca di dalam Yesaya 14 nomor 13, Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, endingnya di nomor 15 Anda baca. Orang yang ingin menyamai Tuhan, orang yang ingin kemudian mempersamai dirinya dengan Tuhan, ingin menyaingi Tuhan, kemudian bermimpi untuk naik ke atas awan-awan untuk seperti Tuhan Maha Tinggi. Tapi apa kata Tuhan? Baca ending nomor 15-nya. Anak manusia itu justru dilemparkan ke dalam alam maut, di alam kubur yang paling dalam. Nah, siapa anak manusia yang keluar pada hari ketiga dari kubur? Setelah Yesus ditanya, "Berikan aku tanda." Angkatan jahat ini minta satu tanda. Tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia keluar dari kubur. Siapa anak manusia itu? Iblis. Makanya ketika di dalam Lukas 4, "Kepadaku telah diberi kuasa." Tuh, iblisnya memberikan kunci. Kepada siapa kuasa dunia diberi? Iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus berkata? Yohanes 14:30. "Aku memang tak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab aku akan pergi karena penguasa dunia telah datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atasku." Siapa penguasa dunia? Kata Yesus. Iblis. Siapa yang pernah mengaku sebagai kuasa diberikan kepadanya di dunia? Iblis. Tertulis di Lukas 24, "Kepadaku telah diberi kuasa di atas dunia ini, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Kata siapa? Kata iblis. Nah, ada yang keluar sebagai simbol tanda angkatan jahat, keluar dari kubur pada hari ketiga, memanggil murid-murid Yesus. Kok murid Yesus? Yes, karena di dalam Matius 24 nomor 26, Yesus berkata, "Camkanlah, nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga." Siapa orang-orang pilihan ini? Baca Yohanes 6 nomor 70. "Bukankah engkau yang 12 aku yang memilih? Bukankah yang 12 orang ini aku yang memilih? Dan satu di antaramu adalah iblis." Berarti yang dimaksud orang-orang pilihan yang akan disesatkan itu adalah murid-murid inti Yesus pun tidak lepas dari penyesatan iblis. Itu. Makanya keluar dari hari ketiga dari kubur, lalu kemudian berkata kepada murid-muridnya, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, seluruh bangsa dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Pergilah ke seluruh dunia, yang ayat itu bang, bangsa untuk jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa yang berpesan Kristus itu? ya bang? Kenapa? Itu artinya yang ayat yang abang baca terakhir itu mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus. Kristus yang mana?
Kristus yang palsu. Dari mana indikasi palsunya? Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Dia akan menyesatkan banyak orang. Lalu naik level, ketika kemudian Yesus menubuatkan adanya Kristus palsu di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, naikkan levelnya sedikit. Siapa yang kemudian pernah mengaku bertemu dengan Kristus tapi bukan Yesus manusia? Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, bukan manusia yang keluar dari rahim Maria yang memberikan aku Injil, bukan anak Yusuf yang memberikan aku Injil, bukan saudara dari Nikodemus yang memberikan aku Injil, bukan sepupu dari Yohanes Pembaptis yang memberikan aku Injil, bukan ponaan daripada Elizabeth dan Zakaria yang memberikan aku Injil, bukan manusia. Tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Oke? Iya bang, ini saya juga sebenarnya banyak bertanya-tanya tentang ini, tentang Islam, dan teman-teman tidak sedikit juga yang berpikir bahwa masuk Islam itu yang seperti yang banyak ustadz-ustadz biasa ceramahkan. Apakah memang kalau kita sudah mati nanti, terus nanti dijanjikan 72 bidadari ya? Itu ya. Sering bertanya-tanya bang. Mohon anunya pan. Baik saudara, Anda lahir, kita seorang laki-laki lahir dari rahim ibu. Keluar kita dari rahim, kemudian beranjak anak-anak, menjadi remaja. Masa remaja kita itu bervariasi. Ada yang usia kelas 5 SD udah mulai jatuh cinta kepada wanita. Awalnya anak-anak kita dan kita sebagai anak akrab dengan orang tua. Oke? Akrab intim dengan orang tua. Begitu mengenal cinta, ada ketertarikan kepada wanita, segala-galanya berubah. Oke? Yang ada dalam benak kita yang bisa merusak ibadah kita, yang bisa merusak semuanya, wanita. Wanita yang membuat laki-laki itu kehilangan dunia awal. Laki-laki seketika menjadi seorang yang hebat dikarenakan oleh wanita. Laki-laki rela kemudian meninggalkan kampung halaman karena wanita. Laki-laki bisa melakukan apa saja karena wanita. Hari ini dia ibadah, besok dia ingkar. Hari ini dia ibadah, besok dia murtad. Hari ini dia melakukan apapun demi untuk wanita. Wanita, wanita, wanita. Bahkan kita siang dan malam mencari nafkah karena wanita. Allah kemudian datang memberikan syariat. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Jangan kau menyentuh wanita yang bukan hakmu. Jangan kau mendekati persinahan. Jangan. Kata Allah, ada pembatasan. Menyunat hati kita agar kita tidak leluasa melampiaskan syahwat kepada wanita yang kita suka siapapun. Oleh karena itu Allah menjanjikan, kelak kalau kau menjaga dirimu menjadi seorang muslim, engkau akan mendapatkan 72 bidadari. Apa bidadari itu? Pelayan. Bukan pelayan yang seperti dalam pikiran kita pelayan seks. Tidak, pelayan. Dia hidup dalam kekuasaan kita. Iya, berarti kemarin banyak yang ini bang ya, banyak yang ceramah mungkin dibilang oknum lah, karena pikirannya seperti yang. Ya, jangan di-mute. Termute beliau. Maaf kalau silakan. Iya bang, yang seperti itu saya bilang bang, banyak mungkin oknum dari ataupun memang pemahamannya tentang Islam mungkin belum terlalu bagaimana ya. Karena kemarin saya banyak buka juga tentang ceramah-ceramah penceramah yang boleh dikatakan bisa masuk TV, yang sudah sudah terpercaya, tapi masih ngomongnya masih seperti itu bang. Tapi abang tadi yang jelaskan itu, kalau yang dibilang pelayan dalam arti yang seperti abang jelaskan tadi masuk akal sih. Tapi kalau yang maaf ya bang, yang seperti yang Ustadz siapa ya kemarin saya dengar juga. Saya paham itu. Jadi gini saudara, yang Anda harus pahami, saya pun akan mengatakan hal yang sama. Ketika kemudian yang bertanya itu adalah seorang muslim, anak muda yang gagah perkasa, yang selangkah dari rumahnya berjalan, dia jadi rebutan wanita. Saya pun akan berkata demikian. Jaga kemaluanmu, jaga dirimu dari wanita-wanita yang tidak halal untukmu.
jaga agar engkau bisa menemukan bidadari jannah, bidadari di surga. Saya pun akan mengatakan itu, hal yang sama. Cuman permasalahannya sekarang ini tinggal dari kita. Kita picik enggak menilai itu. Kenapa? Seorang yang masuk surga itu adalah laki-laki yang suci. Laki-laki yang ketika di hadapan Tuhan di atas muka bumi ini telanjang pun mereka malu. Masuk ke toilet untuk telanjang mandi seorang diri pun malu kepada Tuhannya. Itu orang beriman. Laki-laki beriman itu kayak begitu. Kalau kepada Tuhannya dia mandi bugil aja malu, jangan pernah bermimpi masuk surga dia akan melakukan sesuatu hal yang kotor dalam pemikiran kita. Seibarat kata begini, Bang Suma lapar. Oke, lapar. Dalam benak saya itu mau makan ikan 1 kontainer, mau makan ayam 1 karung, mau makan duren 1 mobil. Itu dalam pikiran pada saat lapar. Tapi begitu barang-barang yang kita inginkan itu ada di hadapan kita, durennya hanya sebiji yang kita cicipin, ikannya pun cuma seekor, itu pun kalau sanggup. Itu apa intinya? Hikmah yang ada di balik semua itu. Rupa-rupanya Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman sesuatu yang indah di pelupuk pikiran, di pelupuk mata, dalam benak kita, dalam pikiran kita, dari sanubari kita. Karena kita manusia dan Allah tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Ingat Bung, bagaimana Yesus dalam berdakwah? Coba Anda lihat Matius 19 nomor 29. Siapapun yang berjuang demi nama Allah, demi menegakkan kerajaan Allah, kata Yesus, dan meninggalkan istrinya untuk itu, apa kata Yesus? Allah akan mengembalikan istrinya 100 kali lipat nanti di jannah. Subhanallah. Tapi itu janji Yesus kepada pengikutnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Coba Anda baca Matius 19 nomor 29. Tapi di Indonesia kata istri dihapuskan. Karena kenapa? Tidak ingin kemudian malu. Kalau di Islam dihujat 72 bidadari, ternyata Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya Bani Israel. Surga jannah, tempat orang-orang beriman, tidak mungkin melakukan hal-hal yang cabul, nggak mungkin. Di surga itu seperti di dunia ini, di dunia yang kita butuhkan apa dalam hidup agar kita bahagia? Wanita. Yang kita butuhkan tahta, yang kita butuhkan harta. Nah, sekarang di dunia ini ketika kita membutuhkan wanita, apakah kita bisa dikatakan kudus, suci? Ketika sedikit-sedikit wanita, sedikit-sedikit wanita, nggak bisa kan? Orang yang saleh akan menjaga dirinya. Umat Islam itu coba Anda lihat. Kaidah Islam, sami'ana wa ta'ana. Umat Islam itu mendengarkan dan melakukan, mentaati. Al-Quran sudah memberikan jalan lurus. Boleh beristri 4. Tapi coba di Islam, ada nggak mayoritas umat Islam itu beristri 4? Tidak. Bukti bahwa umat Islam itu lebih mendengarkan perintah yang wajib, baru yang disunnahkan. Apabila engkau sanggup adil, silakan 2, 3, 4. Tapi kalau tidak bisa, fawahida, cukup 1. Islam lebih taat kepada kaidah yang wajib. Cukup 1. Kalaupun 2, itu hanya pembatasan. Nah, begitulah keadaan umat Islam ini. Ketika dijanjikan 72 bidadari, mereka itu hanya menganggap sebagai pelayan-pelayan. Toh, seorang laki-laki di dalam Al-Quran diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai laki-laki beriman, jaga dirimu sebagai seorang suami, jaga istrimu agar menjadi istri yang soleha, jaga anak-anakmu supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Lengkap bukan? Ketika itu berhasil, Allah kemudian memasukkan manusia ke dalam jannah bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya yang soleh dan soleha. Apakah mereka kemudian di hadapan istrinya ingin melakukan sesuatu yang bukan miliknya? Tentu tidak. Maka kalaupun itu terjadi, halal hukumnya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan dan menyiapkan pelayan-pelayan 72 bidadari yang cantik. Cantik. Laki-laki mana yang tidak suka dengan wanita cantik? Itu munafri. Laki-laki munafri. Siapa laki-laki munafri itu? Laki-laki yang tidak ada yang bisa memisahkan kita, wahai mama, kecuali maut. Itu munafik. Begitu dia keluar rumah, tinggal mampir di apotek, beli apa? Kondom. Mau ngapain? Mau ngapain?
untuk au-au bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Biarpun kita cuma satu istri, biarpun kita bisa melakukan apa di luar daripada yang penting cuma satu istri, itu orang munafik. Itu tipikal iblis. Di rumah satu istri, pulang lemas, loyo, mama aku capek. Padahal capek apa? Habis bergulat dengan wanita lain. Oh, mama aku sayang kamu, mama. Mama aku, iya kan agama kita cukup satu istri. Yes, itu penipuan. Justru cukup satu istri itu sama dengan melegalkan persinahan. Orang-orang munafik. Kenapa? Karena kodrat laki-laki cenderung suka kepada wanita meskipun mereka sudah punya istri. Coba, siapa ulama di Indonesia ini atau di dunia ini yang tidak suka kepada wanita lain selain daripada istrinya? Itu namanya munafrih. Pasti suka. Tapi ada kaidah. La takrabus zina, dan kemudian fawahidah. Kalau dia bisa adil dan tidak bisa adil, cukup satu. Tundukkan pandangan terhadap wanita yang bukan muhrimnya. Nah, itu dia makanya. Sehingga kalau ada hukum yang membatasi pernikahan, itulah poligami. Kalau ada sebuah keyakinan tidak membolehkan poligami, berarti itu sama dengan melegalkan persinahan secara sembunyi-sembunyi. Sekarang manusia berakalnya begini. Karena kita ini hamba Tuhan kan. Kristen mengaku hamba Tuhan. Kami umat Islam juga mengaku hamba Tuhan. Umat Islam boleh beristri. Ketika saya punya istri satu di rumah, kemudian saya suka kepada wanita, dan wanita ini juga suka sama saya, maka kami menikah. Persetubuhan kami halal. 2 istri, persetubuhan halal. Kalau di Kristen, istri ada di rumah, keluar rumah dia suka kepada wanita lain, wanita itu juga suka sama dia. Bagus kalau bukan istri orang. Tapi karena cukup satu istri, dia nggak boleh menikah. Tapi ada daya tarik, laki-laki tertarik, wanita tertarik. Dia berada pada kamar hotel berdua. Kita nggak boleh ngapa-ngapain loh. Oh, nggak apa-apa, yang penting kita jangan menikah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mau menikah nggak boleh, cukup satu istri. Apa yang terjadi? Zina. Kayak Putri Sion, paman. Zina yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, satu istri tapi berzina, bagus mana? 2 istri tapi halal, bagus mana? Jawab. Bagus mana? Satu istri tapi berzina, 2 istri tapi halal, bagus mana? Ayo. Bagus kayak Putri Sion. Yang dibawa wanitanya nggak berani 2 istri, nggak berani seperti itu. yang ngenti 2 dibawa laki-laki semua. Berarti lebih cinta manusia daripada Tuhannya. Berarti wanita yang dibawa masih lebih cinta kepada jasad manusia yang bisa kentut, bisa bisa membusuk daripada pencipta langit dan bumi yang telah menciptakannya. Subhanallah. Wanita soleh ketika melihat suaminya cenderung melakukan persinahan terhadap wanita lain, buka diri untuk berbicara, ayah, ya ibu, aku melihat ada gejala yang tidak baik. Kelihatannya ayah libidonya lagi naik, kena puber 2 kali. Ada kecenderungan. Wanita mana yang telah mengalihkan perhatianmu dari kupah? Tuh buka diri. Ini loh ma, aku jatuh cinta sama ini. Sama siapa? Ini. Panggil. Cerita. Itu baru wanita soleh. Jangan sedikit-sedikit pulang cium parfumnya suami. Siapa rambut ini? Siapa ini? Itu bahaya juga. Rambut. Jadi kayak gitu. Karena kita menginginkan kehidupan di jannah, bukan hanya kehidupan di dunia. Kenapa demikian? Ketika kemudian suami meninggal, toh tidak ada istri yang ikut menguburkan dirinya. Kamu tidak boleh dimiliki wanita lain, kamu adalah milikku selamanya. Begitu suaminya meninggal, nikah lagi dia di belakang. Parah kali bah. Jadi kalau istri, suami membuka ruang untuk membuat pahala yang lebih banyak, lebih besar, silakan. Tapi itu sulit. Suami sulit untuk menemukan level itu, karena suami itu harus benar-benar soleh. Suami itu harus benar-benar adil, matang, ya, dari segala hal. Kayak gitu. Saya aja belum sanggup. Satu aja saya belum. Silakan. Oh, abang belum menikah bang ya?
Belum, yang mendaftar sudah 278. Ada lagi mendaftar tadi 4. Jadi sudah hampir 300 Bang yang mendaftar. Belum juga masih diseleksi. Iya Bang, ini ada saya sedikit kesaksian, boleh Bang saya ceritakan Bang? Iya, silakan. Iya Bang, saya kemarin kan di 2016 itu istri saya sebelum operasi besar kan banyak sih Bang, banyak rintangan yang saya hadapi Bang. Dimana saya juga di tempat kerja di omel-omelin sama bos karena saya sudah hampir 3 bulan lah lebih saya jaga istri terus di rumah sakit. Nah itu istri saya kemarin kena ini Bang, kena lumpuh total dari bawah payudara sampai di ujung kaki Bang. Jadi dia biar ditusuk jarum pun atau dicubit bagian bawah itu yang sekitar bagian bawah nggak ada rasa Bang, mati rasa. Waduh, nah itu kalau ketusuk punyamu nggak ada rasa juga? Wih, bukan yang itu. Bang Sugiri, kita nggak berceritain seperti itu Bang. Ini dalam hal medis Bang. Jadi biar disuntik apapun, suntik mau dicubit kakinya tidak ada rasa Bang. Jadi kemarin di 2017 Januari itu Bang mulai direncanakan operasi. Nah saya bilang sebelum dioperasi ini tolong panggil keluarga kan dari keluarga istri kan haji semua Bang. Iya haji dan memang kuat. Istrimu murtadin? Enggak Bang, masih muslim sampai sekarang. Nah itu kemarin kan saya bilang sebelum dioperasi minta tolong panggil ustadz atau siapa yang memang dalam hal-hal seperti Islamik bisa lah untuk diyakinkan untuk berdoa masuk ke ruang rawat inap di rumah sakit. Kemarin dirujuk ke Wahidin Bang di Makassar, Sulawesi Selatan. Iya. Nah pas gitu sudah nih sebelum 1 minggu sebelum operasi itu dari pihak keluarganya istri panggil semua ustadz mau berdoa tapi nggak ada yang datang Bang, nggak ada sama sekali yang datang. Bahkan sudah dijanjikan mau diberikan inilah ya tanda terima kasih cuman nggak ada yang datang sama sekali Bang. Makanya saya kemarin berinisiatif juga sih tanpa pikir panjang jaga perasaannya keluarganya istri kan Bang dari umat muslim. Jadi saya panggil pendeta Bang, dan memang operasi ini memang penting sekali Bang karena sebelum 1 bulan sebelum ini rencana operasi memang dari dokter memang sudah bilang bahwa istri saya ini kalau nanti operasi 2 kemungkinan saja. Kalau memang tidak selamat artinya lumpuh total. Nah itu saya juga sebenarnya bagaimana dalam keadaan seperti itu saya frustasi juga Bang karena masih baru punya anak 1 sudah dihadapkan dengan permasalahan yang seperti ini dan akhirnya kemarin alih-alih ibu dan bapaknya istri saya itu bilang ya udah kamu panggil dari agama kamu aja Kristen mendoakan gitu. Tapi saya ini minta persetujuan istri dulu Bang. Takutnya nanti dia nggak mau terima juga kan dia muslim. Jadi ada anunya Bang. Saya punya FB juga itu. Ada saya story semua dulu dari mulai sakit sampai sekarang. Jadi saya memang inisiatif tapi saya minta persetujuan istri dulu bilang boleh nggak saya panggil pendeta datang doain begitu. Dan saya tanya dulu jangan sampai saya juga datangin pendeta berdoa sama doain kamu tapi kamu tidak percaya begitu. Jadi saya bilang begitu. Dan akhirnya ya singkat cerita operasinya lancar Bang. Sampai sekarang sudah berangsur-angsur baik. Iya. Nah itu saya bilang juga kemarin yang dalam arti kan saya juga percaya Yesus ya Bang. Saya berdoa sama Yesus. Saya serahkan semua ke dalam tangan pengasihannya bahwa operasinya mudah-mudahan lancar dan akhirnya sampai sekarang tapi istri saya tetap masih muslim Bang. Belum mau ikut saya.
Iya. Iya, Jadi- gitu Bang. Kesaksian saya sekali. Dan sekarang kemarin di 2020 saya dapat karunia anak lagi Bang, satu perempuan. Jadi setelah operasi 4 tahun setelah operasi itu saya dikaruniakan anak lagi. Dan itu mustahil Bang, mustahil dalam kategori medis. Kemarin sebelum melahirkan sudah ada janin kemarin, saya bertanya dulu. Saya konsultasi ke dokter tulang belakangnya dulu bahwa bagaimana ini, apakah harus dilanjut atau janinnya harus dikeluarkan aja atau bagaimana. Tapi dia bilang dokternya nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Sampai sekarang ya, puji Tuhan sampai sekarang sudah punya 2 anak Bang, sudah lengkap anak laki-laki dan perempuan. Tapi istri saya masih tetap dengan pendiriannya masih Muslim Bang. Saya juga nggak bisa paksakan Bangnya, bilang itu kamu kemarin itu yang sembuhin kamu di rumah sakit Tuhan Yesus atau apa. Saya tidak bisa bilang begitu karena saya egois namanya. Tetap pada pendiriannya ya, saya nggak bisa paksakan juga. Gitu Bang. Baik, saya sebagai Muslim ya melihat keadaan tersebut. Kalau di Islam itu kan jelas istri saudara itu dihukum sebagai seorang pesina kan gitu ya, karena dia melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan seakidah, itu zina jatuhnya. Nah, ketika kemudian satu kaki dari kaki istri Anda masuk ke dalam keadaan kekufuran, iblisnya itu tidak akan pernah tinggal diam sampai benar-benar totalitas keluar dari Islam. Iblis itu tidak akan pernah tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan itu. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik bazayyana lahumus syaitan a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada manusia, kepada umat-umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Tetapi setan senantiasa menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia, iblis, menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Itu kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan iblisnya juga pernah bersumpah di hadapan Allah. Iblis kemudian berkata, Rabbi bima aqwaitani la'uzayyanna lahum fil ard wa wiyannahum ya ajma'un. Nah, itu kata Allah. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu sumpah iblis. Dan pola iblis menyesatkan, summa la'atiyannahum min ba'dihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi kalau hari ini Anda memanggil pendeta, memanggil pastor berdoa kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus bukan maha mendengar. Yang maha mendengar itu Tuhan saya. Annallaha sami'un. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi ketika para pastor pendeta berdoa kepada Yesus, bukan Yesus yang mengabulkan, tapi Tuhan saya. Tuhan saya itu maha memberi. Mau dia disembah, mau dia tidak disembah, mau dia diakui sebagai pencipta langit dan bumi, ataupun tidak diakui, Allah pencipta langit dan bumi ini maha pengasih. Jadi semua dikasih. Orang Kristen dikasih, orang Hindu dikasih, orang Buddha dikasih. Semua, oksigen dikasih, air dikasih, tanah dikasih, semua dikasih. Jadi bukan berarti ketika dia berdoa kepada Yesus sembuh, kemudian yang menyembuhkan itu Yesus. Bukan. Kalau itu yang menjadi patokan, berarti ketika umat Islam berdoa, Tuhannya juga benar dong. Kalau orang Hindu berdoa dan sembuh, Tuhannya Hindu berdoa sembuh juga dong. Berarti dia juga Tuhannya benar dong. Berarti ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu ketika memberi tidak melihat, oh ini yang menyembahku, ini aku kasih oksigen. Oh ini tidak menyembahku, ini ku kasih penyakit. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yang menyembah Tuhan yang benar tidak ada sakit, sehat semua.
Kalau itu terjadi, tidak ada satupun umat Islam di rumah sakit di dunia ini, maka orang-orang di luar Islam akan semuanya masuk ke Islam. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya akal. Akal nih, akal. Tolak ukurnya ini akal. Makanya iman yang betul, orang Kristen mengaku beriman, Hindu beriman, Islam juga beriman. Lalu mana iman yang betul? Semuanya beriman. Mana iman yang betul? Iman yang betul adalah iman yang selaras dengan akal. Jadi kalau istri Anda sembuh, itu bukan karena Yesus, tidak. Bahkan dikatakan dalam Matius 7 nomor 7, nomor 22, nomor 23. Coba Anda baca. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Yesus, Yesus, bukankah kami ketika kami di dunia bernubuat pakai namamu? Bukankah kami ketika kami di dunia mengusir setan pakai namamu? Bermujizat menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Bukankah demikian wahai Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Pastor-pastor yang berdoa tadi, apa enggak malu digituin? Apa enggak malu? Bermujizat menyembuhkan orang, tapi ternyata nanti kelak di akhirat diusir. Kenapa bisa demikian? Loh, bukannya Yesus yang adalah nabi, yang adalah rasul, diobok-obok sama setan? Apalagi kalau hanya sekedar penyakit kayak begitu, kecil mah bagi setan, kecil. Kecil bagi setan. Penyakit-penyakit kayak gitu mah kecil. Coba Anda lihat Markus, Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18 yang dibacakan guru saya tadi, Akhi Sugi. Bagaimana seorang tenun, guru tenun, ahli tenun memelihara setan bisa menyembuhkan orang-orang. Bukan tenun, Paman, tenung. 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 Maksud saya itu tenung. Tenung. Tapi bukan terong kan? Bukan ya? Ya, ahli tenung maksud saya. Jadi ini ahli tenung itu apa? Pemelihara ini setan, jin. Tuh terjadi kan? Orang yang memelihara kemudian iblis bisa menyembuhkan orang. Kalau di tempat saya ini ada yang disebut doti, ada yang disebut guna-guna, ada yang disebut, kalau di Jawa disebut santet. Itu apa? Iblis, Bung. Dukun, betul. Sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Pencipta langit dan bumi yang memberikan kekuatan kepada seluruh makhluknya. Jangankan iblis, daun jambu biji aja, kalau Anda diare, Anda makan pucuknya, Anda makan, sembuh diare Anda itu. Artinya jangankan iblis, daun pucuk pun bisa menyembuhkan diare. Jadi itu bukan alasan agama Anda betul karena pastor. Enggak. Cuman kenapa keluarganya enggak datang? Karena keluarga kecewa. Suaminya bukan muslim, sampai hari ini mereka masih berzina, tidur bahkan sudah punya anak beranak, tapi dengan laki-laki yang beda akidah. Nah itu karena keluarga kecewa mungkin dengan keadaan itu. Jadi saran saya, saudara, Anda terlanjur dalam keadaan seperti ini, agama Anda pun melarang kemudian untuk beda keyakinan untuk berumah tangga. Islam juga demikian. Pelajari Bible baik-baik, pelajari juga, di Al-Quran, silakan. Di Al-Quran juga kan sama, berzina kan Bang. Tapi ya betul. Jujur Bang, saya memang kenal istri saya memang sudah dalam keadaan. Memang saya nggak tahu sebelumnya karena kemarin waktu kenalan sama istri saya saya taunya dia sebenarnya ini Bang, dia Kristen karena dari parasnya dia nggak pakai hijab. Nah kemarin ya, sampai singkat cerita saya sampai sekarang Bang, bagaimana ya, kita juga saya juga mau tinggalkan dia, tapi kan namanya sudah ada anak dan saya juga memang tidak bisa ungkapin bahwa memang saya masih cinta sama istri saya sampai sekarang, dan istri saya juga begitu Bang. Jadi ya kalau begitu solusinya apa? Saya kemarin sadar-sadarnya memang di pas anak saya lahir yang kedua Bang, saya baru sadar-sadar bahwa betul di dalam Alkitab juga melarang bahwa nikah beda agama sama dengan zina, sama juga berarti dengan Islam Bang ya.
seperti abang bilang tadi, saya ini berzina, tapi ya itu saya memang akui bang, saya sangat berdosa bang. Makanya dalam beberapa bulan dalam beberapa sesudah anak saya ini lahir, saya memang jarang sekali, sudah jarang untuk berhubungan, ya dibilang suami istri bang, karena ya itu ujung-ujungnya saya selalu dalam pikiran bahwa saya melakukan dosa terus ini yang saya sudah tahu. Tapi ya solusinya kalau dari saya saudara, solusinya cuma satu, pelajari Islam dengan baik. Pelajari Islam, tidak ada salahnya kan? Toh iya bang, istri Anda Islam, pelajari aja Islam. Bang Pelajari kan, saja sedikit saya mau cari tahu tentang Islam kan bang. Nggak apa-apa kan saya bertanya tentang ya rasional aja bang. Nggak apa-apa, masalah Islam. Nggak apa-apa karena saya juga memang minim pengetahuan tentang Kristen bang. Saya jujur. Tapi yang bikin saya masih dalam keadaan Kristen ya salah satu memang saya pikirnya bahwa banyak juga polemik di agama Islam yang mengatakan seperti pertanyaan saya sebelumnya emang tentang begitu apakah masuk akal atau tidak, yang abang jelaskan ternyata sudah ya bolehlah saya bilang masuk dalam pikiran saya sedikit. Tapi kan masih banyak lagi. Nggak harus saya bilang abang sudah bicara saya harus masuk Islam, enggak ya. Yang penting saya sudah boleh bisa untuk mengetahui lah secara rasional bahwa Islam seperti apa sih sebelum memang mau mengikuti begitu bang ya. Iya bang, saya sebenarnya masih banyak pertanyaan. Masih banyak pertanyaan, cuman waktu memang saya ini lagi di rumahnya mertua bang. Tapi nanti saya kebetulan masuk saya lagi juga mau maghrib di sini. Rumahnya Bang Suma atau rumahnya teman-teman. Mau bertanya-tanya lagi. Oke, boleh, silakan. Kapan saja. Iya bang, terima kasih banyak bang. Ya saya izin pamit teman-teman semua muslim. Sama-sama. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikum saudaraku ya. Lanjut. Waalaikum. Oke sahabat, silakan dilanjut. Di sini sudah mau sholat isya, lanjut aja dulu sebentar, silakan. Sholat isya. Maghrib. Silakan iklannya Bang Kaisar. silakan. Baik, terima kasih semuanya. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan beberapa pencerahan dari gurunda kita ya. Semoga di bawah mendapatkan edukasi yang berharga. Teruntuk kalian yang menuhankan karet pelampung, yang percaya roh Tuhan air di atas mengapung-apung, tolonglah bawa data valid konsep Tritung, jangan pula kau bawa data Pak Ketipak Ketipung. Jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, sejenak doktrin. Allahu Akbar, Masya Allah. Kau menyembah karet pelampung. Aduh. Karena mengapung-apung itu tadi. Lanjut. Oke ya. Jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, sejenak dogma doktrin dan Anda lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam jadikan keimanan, tapi cobalah jujur, cerdas dan sopan. Terima kasihlah kepada iblis yang jadikan kalian kaum salibis, karena iblislah yang sangat berjasa, didukung pula dengan ormas hansip Roma. Tuhan di konsep akal-akalan, Gabrul berserak tidak akurat, cita harapan dan angan-angan seperti roti kaleng kongguan. Jangan pernah belajar pada pendeta. Jika tekstual Bibel lain mengatakan, kalau cuma jepit di ketiak tak pernah kau baca, naik komal jadi bahan tertawaan. Ya, ingat sekali lagi teman-teman ya, banyak jemuran di Bukit Golgota, darilah kayu kulim si daru-daru. Banyak yang naik gangguan jiwa seperti ulus bertemu hantu. Diskusi harap tenang dan tabah, ketika bernarasi jangan pernah halu. Kalau tidak mau dianggap sampah seperti badut yang tidak lucu. Dan terakhir kali, lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Sekian, stay tune. Pandai benar kawan satu ini, ya Allah ya Rabbi. Merangkai kata-kata memang keren. Mantap. Ayo, mana Kristen lagi? Naik. Yang Kristen silakan naik.
Baik, boleh teman-teman Kristen ajukan permintaan ya, tapi ingat jangan tantrum dan kesurupan ya. Nanti saya bernubuat lagi di sini ya teman-teman. Teman-teman Kristen dan Pak D dan semuanya juga Ahi Kaisar, saya izin dibawa aja ya, di sini nggak pernah bisa buka mic. Lagi ada yang musikan rame banget, jadi saya izin dibawa aja ya. Baik. Terima kasih. Baik, ini Ustaz. rame banget. Baik, Ya, Ustaz. oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Ya? Aduh. Kita sapa Jati, Kayu Jati, bukan Kayu Jati ya, Jati Arianto. Assalamualaikum. Gigit, Jati. Oh Jati. Mana Jati? Ini Bang Kores nih. Assalamualaikum Bang Kores. Bang Kores. Itu kan pawangnya Oten, Bang Kores. Geget, selamat sore Geget. Mana ada Kristen Geget? Muslim Geget. Di saya kok nggak ada sih? Itu Geget. Nggak ada di saya. Jaringannya Pak D itu. Geget, oh Geget, kau kenapa? Malam tahun baru sebentar ya, berzikir ya teman-teman, berzikir. Nggak ada hubungannya Bun. Bersama berzikir. Nggak ada hubungannya. Iya berzikir. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kalau kita berzikir tujuan menyambut tahun baru, tetap dolalah itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada hubungannya tahun baru. Nggak boleh. Ada itu. Kalau ada tadi yang apa ya, ada tadi yang ngechat ke saya, itikaf di masjid ini menyambut tahun baru. Apa ini? Nggak ada Islam seperti itu. Nggak boleh, nggak boleh. Pak D. Iya. Kalau tujuannya untuk supaya anak-anak muda kita nggak keluar, tazikir sambil makan-makan, boleh. Tapi Supaya jangan diniatkan. Sana kemari. Tapi jangan diniatkan dalam rangka pergantian tahun. Itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Itu ajaran paganisme. Ajaran paganisme itu. Itu artinya mau sinkretis, mensinkretiskan Islam dengan pagan. Nggak boleh. Kalau mau dikir aja, jangan ada niat. Oh pergantian tahun, nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada ngaruhnya. Ada dalilnya. Ada yang nanya di bawah tuh, ada dalilnya, ada hukumnya. Nabi mengatakan barang siapa yang mengikuti cara suatu kaum maka dia akan dibangkitkan seperti kaum yang diikutinya itu. Jelas toh? Ini kan tahun baru ini memperingati hari lahirnya Dewa Janus. Lah kok kita memperingati lahirnya Dewa Janus dengan cara berzikir gimana sih? Ya ada-ada aja. Kalau di tempatku Pak D, bentar ya, bentar. Di tempatku ya, di pemerintah. Karena setiap tahun biasanya ya berapa tahun yang lalu tuh, berapa tahun silam itu di Pantai Losari tuh, sepanjang pantai tuh ada panggung ya, panggung musik. Terus anak muda pada mabok-mabokan macam-macam lah ya, berbaur dengan inilah zaman-zaman jahiliyah. Setelah dirubah, setiap malam tahun baru itu zikir di anjungan Pantai Losari itu ya, diadakan oleh pemerintah. Antara lain untuk mencegah mereka mabok-mabokan, bakalailah segala macam tuh. Jadi kebiasaan hampir di setiap tempat itu, di sini ya di Sulawesi itu zikir kalau malam tahun baru tuh.
pergantian tahun katanya. Nah itu dia. Jadi gini Bunda, salah jadinya. jadi gini Bunda, maaf. Jadi gini Ustaz Sugi, jadi gini Bunda, kalau kita melihat, mempelajari ilmu filosofi antropologi dengan berbagai ranah-ranah yang mereka sajikan, bahwasanya teman-teman ingat di bawah ya, memberikan atau yang namanya merayakan dengan letusan petasan itu pagan, memakai topi kerucut itu pagan, meniup trompet itu pagan, itu saja. Niatnya aja yang dibetulin sih kalau menurut saya. Karena kalau sudah diniatkan untuk menyambut tahun baru dengan cara berzikir tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tahun baru itu perayaan pagan, Dewa Janus. Masa kita merayakan kelahiran Dewa Janus dengan cara berzikir? Gimana ceritanya? Ya udah kalau mau berzikir niatnya kita robah. Ya, daripada kalian berhura-hura yuk zikir bersama. Udah jangan ditempel-tempeli tahun baru. Gitu loh caranya. Ya, zikir bersama Kemungkinan itu Pak De. Kemungkinan itu. Nah, boleh itu. Kemungkinan itu ya, nggak diembel-embeli dengan itu ya. Kemungkinan itu maksud pemerintah daripada tawuran, rame, minum-minum kan anak-anak muda itu. Aduh, kalau di tempat gitu. Tujuannya udah betul. Tahun baru itu ya Allah ya Rabbi. Iya, tujuannya itu betul. Ibaratnya gini Bunda, bentar Bunda. Ibaratnya kalau kita berzikir untuk menyambut tahun baru itu seperti mencuci pakaian tapi pakai kain comberan. Niatnya udah betul nyuci pakaian tapi pakai kain comberan. Nah, makanya niatnya ini jangan sampai ada niat untuk memperingati tahun baru. Jangan, nggak boleh. Ini tadi ada satu Rajab gimana Pak Kiai? Pak Kiai. Saya bukan kiai, saya bukan kiai. Maaf, saya bukan kiai. Nah, gitu aja ya. Pak Sugi kan bertepatan dengan satu Rajab, gimana kita kalau menyambut satu Rajab gitu? Nah silahkan. Nah kalau itu bisa, nggak apa-apa. Kita beritikaf di masjid pendapatnya gitu, Guru Rajab. Belum bagaimana pendapat ini? Karena di imim ini sebentar jam setelah maghrib ya kita zikir bersama di imim. Itu imim itu ya punya muslimnya. Kumpul bersama di sana berzikir. Bagaimana pendapatnya Bang Zuma itu Gurunda? Yang penting niatnya Pak De ya. Niatnya yang dirubah. Ada Wawan. Oke. Om Wawan. Ada apa sih ini Leon King? Kalau niatnya menyambut satu Rajab kan apa dong? Tolong di mute Leon King. Lion King. Raja Singa, selamat sore Raja Singa. Oh Raja Singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Singa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja Singa, kau nak ini mau ngapain? Aku mau ke pasar dulu. Nitip jarum super Bun. Pak Sugi. Ya. Ya kan kita tahun 1 Januari ini bertepatan dengan 1 Rajab ya. Kita bagaimana kita kalau berdoa beritikaf di masjid menyambut 1 Rajab gitu. Boleh, nggak apa-apa. Enggak masalah. Kemungkinan itu yang maksud pemerintah. Bunda Nina mau naik ya Bun. Punya niat tahun baruan aja ya. Oh, ya, dari niatnya ya Bang ya. Niatnya. Oke, kita ya Bang ya Bang Zakseru. Inama amalu biniat. Jadi segala amal itu dilihat dari niatnya. Niatmu apa? Itu dia. Niat salah ya. Misalnya kita udah sholat nih, jengkang, tapi niatnya salah. Supaya dipuji mertua, tetap aja enggak bisa. Percuma kan? Nah gitu. Assalamualaikum yang paling penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nina. Nah, ini kesempatan ini. Gurunda Zuma semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sehat Bun? Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jakarta juga. Enggak mau bicara sama ini Gurunda. Gurundanya kemana nih, Pak De? Jam segini biasanya badminton Gurunda. Maghrib. Oh maghrib ya. Tadi pamit maghrib. Oh.
mau bicara tentang itu Pak Desugi. Ya, nanti kalau ada Bang Juma aja kita bicarakan. Ini Bang Kores, Mbak Nina itu mau mengadakan kegiatan di bulan Ramadan nanti. Kalau bisa kerjasama sama API gitu. Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ya. Nah gitu. Ya. Di mana domisili Bun? Nanti kegiatan acaranya? Ini di TikTok, maksudnya di TikTok. Oh alah TikTok, siap. Gini, kan kalau saya kan ininya kan ke ngaji ya kan, ngajar ngaji. Jadi untuk memotivasi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ikut mengaji kan setiap tahun saya mengadakan lomba, ya. Nah untuk yang saat ini saya pengen API atau ya Gurunda gitu untuk mensponsorinya gitu loh, ya kan. Jadi kerjasama antara API sama pengajian yang saya adakan gitu. Maksudnya begitu. Kerjasama sama API gitu. Siap, nanti para pengurus akan mengkondisikan Bun. Akan dirapatkan iya. usulannya. Ya, barakallah. Tunggu update dari Gurunda ya Bun. Iya, mantap iya. situ idenya cemerlang. Iya, kan gini. Kemarin kan kita kan ngobrol bareng nih sama Pak Desugi ya kan, sama-sama pologet deh ya malam itu di WA gitu kan, di WA. Jadi kata Pak Desugi nanti kalau pas ada Gurunda Zuma saya naik gitu. Nah saya lihat nih kan nggak ada hotel nih, saya naik gitu. Saya mau ngomong ternyata Gurunda lagi maghriban. Susah kan kalau mau ngomong sama Gurunda Zuma ini kan. Jadi saya berharap ya. Ini tangannya Gurunda harus HP-nya harus dilakban di tangan Gurunda. Iya, makanya susah. Jadi saya berharap gitu ya supaya mudah-mudahan ya Gurunda pasti insya Allah setuju ya dengan hal ini ya, setuju insya Allah karena kan untuk sama-sama juga ikut di agama juga kan gitu ya, sama-sama buat berjuang di Islam juga gitu kan, untuk agama kita lah gitu istilahnya ya Bang Kores. Jadi maksud saya itu kalau misalnya Gurunda benar-benar menyetujui ini ya alhamdulillah, saya nggak nyari kemana-mana dananya gitu kan. Biasanya saya nyari gitu kan dananya, saya nyari sendiri tuh Bang Kores setiap ini tuh dana untuk hadiah-hadiah orang-orang, walaupun itu memang dari teman-teman juga gitu, tapi kan kerja keras juga lah gitu ya kan untuk mendapatkan uang itu gitu loh. Kalau misalnya ini udah ada Gurunda nanti mensetujuinya, ya alhamdulillah saya nggak pusing lagi gitu ya kan, gitu loh. Insya Allah Bun, aman. Nanti ini kan udah sampai juga ke Satsugi, ke yang ada di sini pada denger, aku juga denger. Nanti kita angkat di rapat bulanan. Kita puasa itu mulai kapan ya? Februari ya? Awal Maret. Oh, alhamdulillah awal Maret. Sip. Iya. Ya. Ini sebenarnya kita udah masuk ini kan Rajab kan, 1 Rajab. Iya. Oh. Saya udah puasa nih. Saya puasa 1 Rajab hari ini. Sip. Nah coba Bun kita sapa